Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nur Yasin, NIM 19042, dan rekan saya. Saya Raffi Izzuddin Alalawi, NIM 19046. Saya Fatia Putri Nurul Komariah, NIM 19048. Saya Mariatul Kiptiah, NIM 19132. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Nes Mulia Hakam selaku dosen pembimbing dari kelompok 1 yang membahas konsep dasar penyakit dan asuhan keperawatan pada sistem muskuloskeletal, yaitu fraktur dan THR. Untuk mempersingkat waktu, kami akan memulai presentasi. Selamat menyimak. Baik, untuk pembahasan pertama, kita akan membahas mengenai anatomi fisiologi tulang. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, apa sih fungsi dari tulang itu sendiri? Pada struktur tulang dari jaringan ikat menyusun kurang lebih 25% pada berat badan dan 50% pada otot. Nah, fungsi dari muskuloskeletal sendiri juga sangat bergantung pada sistem tubuh yang lain, di mana struktur pada tulang dapat melindungi organ vital seperti otak, jantung, dan paru-paru. Kemudian kita membahas mengenai pembagian dari skeletal sendiri. Skeletal terbagi atas dua. Yang pertama adalah axial skeleton yang mencakup satu, kerangka kepala, tengkorak, leher, tulang iga, kolumna vertebrae, dan yang terakhir adalah tulang hyoid sternum. Kemudian yang kedua ada appendicular skeleton. Nah, appendicular skeleton mencakup yang pertama, kerangka tulang lengan dan kaki, terdiri dari atas kerangka kepala, tengkorak, leher, tulang iga, kolumna vertebrae, dan tulang hyoid sternum. Kemudian ada ekstremitas bagian atas yang mencakup scapula, clavikula, ulna, humerus, radian, dan tangan yang mencakup karpal, metakarpal, dan fila. Yang terakhir ada ekstremitas bawah yang mencakup tulang femur, pelvic, tibia, patella, fibula, dan kaki yang mencakup tarsal, metakarsal, dan pala. Kemudian, membahas mengenai klasifikasi dari tulang. Nah, apa aja sih klasifikasi dari tulang itu sendiri? Yang pertama, ada tulang panjang. Untuk tulang ini, panjangnya lebih besar jika dibandingkan dengan lebarnya. Contoh dari tulang ini yaitu humerus, femur, osa metakarpi, osa metatarsal, dan phalanges. Serta memiliki korpus yang berbentuk tubular diaphysis dan biasanya ditemukan epiphysis di tiap ujungnya. Kemudian yang kedua, ada tulang irregular. Tersusun atas lapis tipis tulang kompakta pada bagian luar dan untuk bagian dalam yaitu tulang spongiasa sebagai pembentuknya. Contoh, pada tulang ini meliputi tulang tengkorak, vertebrae, dan os coxae. Kemudian yang ketiga ada tulang pendek. Tulang ini terdiri dari selapis tipis tulang kompakta yang mengelilingi tulang spongiasa. Cartilago hialin meliputi fascias articularis dan periosteum meliputi tulang-tulang pendek. Tulang pendek berada pada bagian tangan dan kaki. Contoh dari tulang ini yaitu os scapoideum, os lonatum, dan talus. Kemudian yang keempat ada tulang sesamoid, merupakan tulang kecil yang bisa ditemukan di tendo-tendo tertentu dan pada tempat yang memiliki pergeseran tendo di permukaan tulang. Pada tulang sesamoid, sebagian besar berada pada bagian dalam tendon, serta kartilago berperan sebagai menutupi pada permukaan bebasnya. Contoh dari tulang ini meliputi patella, tendon musculus flexor pollicis brevis, dan musculus flexor hallucis brevis. Dan yang terakhir ada tulang pipih. Pada bagian dalam dan luar terdiri dari lapisan tipis tulang kompakta, tibula, dan dipisahkan selaput tipis tulang spongiasa yang dinamakan diploid. Scapula masuk dalam kategori tulang ini walau memiliki bentuk irregular. Adapun contoh lain dari tulang ini yaitu os frontale dan os parietale yang ada pada tulang tempurung kepala. Selanjutnya membahas mengenai fraktur. Apa sih fraktur itu? Ada beberapa pendapat dari para ahli. Yang pertama, merupakan keadaan kerusakan pada kontinuitas tulang dikarenakan tekanan eksternal yang lebih besar daripada keadaan yang dapat diterima oleh tulang itu sendiri. Asikin dan DKK tahun 2016. Kemudian menurut Apley and Solomon di tahun 2018, fraktur atau
patah tulang merupakan patahan yang terjadi di dalam kontinuitas struktural tulang. Kemudian kita lanjut membahas mengenai etiologi. Menurut Apley dan Solomon di tahun 2018, fraktur disebabkan oleh cedera, stres berulang, serta kelainan pada tulang. Yang pertama ada cedera langsung, yaitu patah tulang yang terdapat pada titik benturan dan menyebabkan rusaknya jaringan lunak. Benturan secara langsung biasanya membengkokkan tulang di atas titik tumpu sehingga dapat menciptakan patahan tulang dengan fragmen kupu-kupu. Pada kasus ini terjadinya kerusakan pada kulit di atas benturan umum terjadi, terutama pada benturan yang terjadi tenaga tinggi. Kerusakan jaringan lunak akan diperhitungkan dengan luas. Kemudian yang kedua, ada cedera tidak langsung, yaitu patah tulang yang terjadi di sekitar area benturan sehingga kerusakan jaringan lunak. Pada kasus ini tidak dapat dihindari. Yang ketiga, ada stres berulang, yaitu patah tulang yang terjadi pada tulang normal namun mengalami pemusatan beban secara berulang, biasanya terjadi pada penari, atlet, atau kemiliteran dengan latihan yang melelahkan. Hal tersebut terjadi karena pemberian beban secara berulang dan berkepanjangan dapat menyebabkan resorpsi tulang terjadi lebih cepat daripada pembentukan tulang baru, sehingga terbentuklah daerah yang mudah patah. Masalah yang sama juga terjadi pada klien dengan gangguan inflamasi tulang kronis yang sedang dalam pengobatan steroid sehingga dapat merubah keseimbangan resorpsi tulang dan penggantian ulang baru. Kemudian yang terakhir ada kelainan pada tulang atau fraktur patologis, yaitu patah tulang yang terjadi akibat tulang yang melemah karena adanya perubahan struktur atau sedang menderita suatu penyakit seperti osteoporosis, osteogenesis, dan terapi biosfonat, biasa juga melalui lisis seperti kista tulang. Baik, yang selanjutnya yaitu ada patofisiologi dari faktor itu sendiri. Jadi tadi udah dijelaskan bahwa faktor itu disebabkan oleh 3 hal, yaitu trauma langsung, trauma tidak langsung, dan kondisi psikologis. Kondisi patologis. Nah, ketiga hal itu menyebabkan fraktur. Setelah menyebabkan fraktur, faktor itu menyebabkan terjadinya kerusakan atau pergeseran pada fragmen tulang. Kerusakan tersebut menyebabkan diskontinuitas tulang, di mana diskontinuitas tulang ini menyebabkan 2 hal, yaitu open fracture dan close fracture. Nah, open fracture ini akan menimbulkan adanya luka terbuka. Jadi, luka terbuka itu akan menyebabkan terjadinya laserasi kulit, kemudian ada menyebabkan putusnya vena atau arteri, dan terjadilah perdarahan. Dari perdarahan itu, maka seseorang akan mengalami kehilangan volume cairan, di mana kehilangan volume cairan tersebut akan beresiko menyebabkan orang tersebut untuk mengalami shock hipovolemik. Selanjutnya untuk yang close fracture atau fraktur tertutup, itu dapat menyebabkan terjadinya perubahan fragmen tulang. Perubahan fragmen tulang itu akan menyebabkan terjadinya spasme otot, ruptur vena atau arteri, protein plasma yang hilang, kemudian menyebabkan edema, kemudian penekanan pembuluh darah, dan yang terakhir akan menyebabkan terjadinya ketidakefektifan perfusi jaringan perifer. Selain diskontinuitas tulang, fraktur akan menyebabkan timbulnya respons stimulus nyeri. Dari stimulus nyeri tersebut, maka akan timbul pengeluaran histamin, kemudian reaksi nociceptor, dan respon refleks protektif pada tulang, di mana itu akan menyebabkan terjadinya nyeri akut. Selanjutnya yaitu tindakan ORIF atau OREF. Tindakan ORIF atau OREF ini akan membuat seseorang untuk diberi atau dipasangi pen atau platina atau fiksasi eksternal, di mana hal tersebut akan mengharuskan seseorang tersebut untuk menjalani perawatan post-op, dan perawatan tersebut akan menyebabkan seseorang untuk mengalami gangguan fungsi tulang, dan gangguan tersebut akan mengakibatkan terjadinya hambatan mobilitas fisik. Baik, yang selanjutnya yaitu adalah klasifikasi fraktur. Jadi di sini fraktur itu dibagi menjadi 2, yaitu faktor tertutup dan juga faktor terbuka. Di sini faktor tertutup atau biasanya dikenal dengan close fracture adalah patah tulang sederhana yang tidak menyebabkan terjadi kerusakan pada kulit. Fraktur sederhana atau yang sering disebut sebagai fraktur tertutup itu adalah patah tulang di mana keadaan kulit di atas fraktur tersebut tetap utuh, seperti itu. Menurut Cerna,
Faktor tertutup itu dikelompokkan lagi menjadi 4, yaitu derajat 0, derajat 1, derajat 2, dan derajat 3. Untuk derajat 0, jadi derajat 0 ini itu merupakan cedera atau patah tulang yang diakibatkan oleh benturan atau kekuatan tidak langsung dengan menyebabkan kerusakan jaringan lunak yang tidak begitu parah. Sedangkan untuk derajat 1 itu merupakan faktor tertutup yang diakibatkan oleh benturan atau energi dalam rentang rendah sampai sedang yang dapat menyebabkan terjadinya memar atau abrasi superficial. Sedangkan untuk derajat 2 yaitu faktor tertutup yang disebabkan oleh benturan atau energi dengan rentang dari sedang sampai berat hingga menyebabkan terjadinya cedera tulang dengan memar yang signifikan pada otot dan juga kulit yang mengalami lecet. Untuk derajat yang ketiga yaitu faktor tertutup yang menyebabkan terjadinya kerusakan jaringan lunak secara luas. Next. Selanjutnya yaitu fraktur terbuka. Jadi, fraktur terbuka itu adalah suatu kondisi patah tulang di mana patah tulang tersebut itu menyebabkan terjadinya kerusakan pada kulit dan jaringan di bawah kulit akibat dari adanya patahan tulang yang menembus hematoma. Menurut teori Gustilo dan Anderson, fraktur terbuka itu digolongkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu derajat 1, derajat 2, dan derajat 3, di mana derajat 3 ini sendiri dibagi lagi menjadi 3, yaitu 3A, 3B, dan 3C. Untuk derajat 1 itu merupakan fraktur terbuka yang disebabkan oleh benturan atau kekuatan rendah dengan luka terbuka yang menyerang pendek dengan luka robek kurang dari 1 cm. Biasanya itu lukanya mengarah dari dalam keluar disertai dengan memar otot jaringan. Selanjutnya yaitu derajat 2. Derajat 2 ini disebabkan oleh benturan dengan rentang minimal sampai sedang. Fraktur dengan luka terbuka lebih dari 1 cm, melintang sederhana dengan pemecahan minimal tanpa adanya kerusakan jaringan lunak. Selanjutnya yaitu derajat 3. Derajat 3 ini adalah cedera yang disebabkan oleh benturan atau tekanan dengan energi tinggi, di mana cedera itu menyebabkan kehancuran komponen tulang lebih parah dari derajat-derajat sebelumnya. Derajat 3 ini kan tadi dibagi lagi jadi 3, yaitu 3A, 3B, dan 3C. Untuk 3A itu menyebabkan terjadinya fraktur segmental, laserasi jaringan lunak yang luas, serta pengupasan periosteal minimal dengan cakupan tulang yang memadai. Untuk derajat 3B, itu biasanya berhubungan dengan kontaminasi masif. Dan untuk yang terakhir itu adalah 3C, itu biasanya cedera vaskular yang butuh untuk diperbaiki. Di situ ada gambarnya. Untuk derajat 1 itu ada yang paling atas, dan derajat 3C itu yang paling bawah. Next. Selanjutnya itu ada manifestasi klinis. Jadi manifestasi klinis dari terjadinya patah tulang itu yang pertama ada edema atau pembengkakan dan juga perubahan warna lokal pada kulit. Biasanya edema dan perubahan warna lokal ini akan muncul sesegera mungkin sebagai akibat dari pengakumulasian cairan serosa di lokasi fraktur. Kemudian yang kedua itu ada perubahan bentuk pada tulang. Jadi kan karena ya namanya juga patah, otomatis kan tulangnya geser. Jadi itu akan merubah bentuk tulang itu sendiri kayak gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah memar. Jadi memar itu akan terjadi karena adanya perdarahan subkutan pada lokasi patah tulang. Selanjutnya itu adalah nyeri. Kalau nyeri ini pasti akan terjadi karena kan namanya tubuh terkena benturan itu kan pasti akan nyeri, apalagi kalau sampai mengalami kerusakan seperti itu. Selanjutnya yaitu ekstremitas yang tidak mampu bekerja dengan baik karena tulang sebagai tempat melekatnya otot itu mengalami kerusakan. Otomatis anggota gerak kita itu tidak akan anggota geraknya itu tidak akan bekerja dengan baik kayak gitu. Selanjutnya yaitu krepitasi. Krepitasi itu deri tulang yang terjadi akibat gesekan antar fragmen tulang. Jadi kan kalau misal tulang tuh kayak gini, kalau gerak terus kan kayak geser-geser gitu sih, jadi itu kayak bunyi kayak gitu. Selanjutnya yaitu adalah cedera neurovaskuler. Cedera neurovaskuler ini terjadi akibat kerusakan struktural vaskuler atau saraf perifer di sekitar fraktur. Klien ini dapat merasakan kesemutan, kebas, atau bahkan mati rasa kayak gitu. Selanjutnya yaitu perdarahan besar. Jadi perdarahan besar itu kan
fragmen tulang, kalau di patah tulang terbuka, fragmen tulangnya itu kan beresiko untuk merobek pembuluh darah ya. Jadi hal itu tuh bisa menyebabkan terjadinya perdarahan besar atau tersembunyi yang dapat mengakibatkan terjadinya shock. Seperti itu. Next. Selanjutnya prosedur diagnostik. Nah, di sini tuh ada 4, yaitu ada X-ray, habis itu myelografi, artrografi, sama tomografi. Nah, kalau X-ray ini dilakukan untuk mendapatkan gambar 3 dimensi dari keadaan dan kedudukan tulang. Di sini perlu diketahui bahwasanya X-ray itu dapat dilakukan sesuai dengan indikasi dari masing-masing kasus seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada tomografi. Jadi tomografi ini menggambarkan struktur lain yang sulit divisualisasi oleh si X-ray itu sendiri. Jadi kayak gambarnya tuh lebih kompleks gitu nanti. Dalam kasus ini tuh kalau pakai tomografi tuh jadi bisa menemukan kerusakan struktur secara kompleks, tidak hanya pada satu struktur seperti itu. Kalau myelografi itu dapat memberikan gambaran mengenai cabang-cabang saraf spinal dan pembuluh darah di tulang belakang. Dan yang terakhir itu ada artrografi. Ini tuh dapat menggambarkan jaringan ikat yang mengalami kerusakan seperti itu. Next. Ini tuh ada gambarnya X-ray ya. Jadi ini tuh kayak yang ini tuh alatnya X-ray dan prosedurnya, sedangkan yang ini tuh hasilnya kayak gitu. Next. Ini tomografi. Next lagi. Ini myelografi. Jadi kalau myelografi itu khusus untuk tulang belakang. Dan ini hasil dari pemeriksaan artrografi. Selanjutnya penata laksanaan. Menurut Price and Wilson tahun 2012, prinsip penanganan fraktur itu ada 4R, yaitu rekognisi, reduksi, retensi, dan rehabilitasi. Kalau rekognisi itu diagnosa dan penilaian fraktur jadi dilakukan dengan prosedur anamnesis, pemeriksaan radiologis, dan juga pemeriksaan klinis. Pada awal pengobatan, kita harus memperhatikan bentuk dan lokasi fraktur, teknik pengobatan apa yang sesuai dengan kondisi fraktur, serta kemungkinan apa yang akan terjadi, mungkin terjadi komplikasi pada kasus tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah reduksi. Reduksi itu adalah mengembalikan posisi tulang yang awalnya itu bisa bengkok, mungkin saling tindih atau berotasi, itu ke posisi semula. Jadi tindakan ini tuh dilakukan dengan cara memanipulasi fragmen tulang tersebut. Yang selanjutnya itu adalah retensi atau imobilisasi, di mana ini tuh dilakukan dengan tujuan untuk mencegah pergeseran fragmen tulang. Jadi setelah reduksi, setelah kita mengembalikan posisi tulang, kita akan melakukan imobilisasi supaya tulangnya itu nggak balik buat geser-geser lagi kayak gitu. Selanjutnya itu adalah yang terakhir rehabilitasi, di mana rehabilitasi itu dilakukan untuk mengembalikan fungsi tubuh semaksimal mungkin. Jadi biar bisa gerak secara normal lagi kayak gitu. Next. Selanjutnya penata laksanaan pada fraktur tertutup atau closed fracture. Jadi pada fraktur tertutup ini reduksi perlu dilakukan untuk mengembalikan posisi tulang atau memperbaiki posisi fragmen. Karena kan reduksi ini penting banget ya untuk mengembalikan posisi tulang kayak gitu. Mempertahankan posisi tersebut sebelum fragmen menyatu dengan menggunakan metode traksi secara terus-menerus sesuai dengan keadaan fraktur, pemakaian penahanan fungsional, fiksasi internal, dan pembatasan dengan jip serta fiksasi eksternal. Kemudian yang terakhir itu adalah latihan untuk mengurangi edema, memulihkan fungsi, pergerakan sendi, dan tenaga otot agar dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan normal. Next. Selanjutnya ini adalah penata laksanaan untuk fraktur terbuka. Jadi fraktur terbuka itu karena dia mengalami luka, otomatis dibutuhkan antibiotik profilaksis dan penutup luka sampai pasien itu berada di tempat steril atau ruang operasi. Debridement fraktur yang bertujuan untuk membersihkan luka fraktur dari benda asing dan jaringan yang sudah rusak otomatis itu diperlukan supaya luka fraktur itu tidak mengalami infeksi. Kemudian yang ketiga itu penutupan luka definitif awal atau luka kecil yang tidak mengalami kontaminasi pada fraktur dapat dijahit setelah dilakukannya debridement. Selanjutnya itu adalah imobilisasi atau menstabilkan posisi fraktur sangat penting dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya infeksi dan juga dapat
membantu proses pemulihan jaringan lunak. Dan yang terakhir itu adalah dilakukannya perawatan luka lebih lanjut dan juga rehabilitasi. Jadi intinya perbedaan antara penata laksanaan faktor terbuka sama tertutup itu cuma kalau terbuka butuh antibiotik karena dia kan luka. Jadi kita tuh kalau di terbuka itu harus memperhatikan gimana caranya supaya luka tersebut tidak mengalami infeksi seperti itu. Selanjutnya itu ada ORIF dan OREF. Jadi ORIF ini merupakan kepanjangan dari Open Reduction Internal Fixation. Jadi ORIF ini merupakan jenis tindakan operasi yang dilakukan dengan memasang fiksasi internal pada fraktur. Hal tersebut dilakukan untuk memanipulasi fragmen tulang yang patah agar dapat kembali ke posisi yang tepat. Fiksasi internal ini biasanya menggunakan plat, skrup, batangan logam, atau paku untuk membantu mempertahankan fragmen tulang tetap pada posisi yang sesuai sampai penyembuhan solid itu terjadi. Tindakan ini tuh nggak boleh dilakukan pada klien yang mengalami gangguan kesadaran, kemudian yang mengalami kelemahan, ataupun pada kasus fraktur yang belum mengalami persatuan tulang. Sedangkan untuk OREF sendiri yaitu kepanjangan dari Open Reduction External Fixation. Jadi ini tuh merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk mengatasi fraktur dengan melakukan pemasangan pin pada jaringan kulit, jaringan lunak, dan juga tulang. Fiksasi ini memberikan rasa nyaman pada klien yang mengalami fraktur atau kerusakan pada fragmen tulang. Kegiatan ini biasanya digunakan untuk menangani fraktur terbuka dengan kerusakan yang parah seperti fraktur terbuka grade 2 dan 3 seperti yang saya jelaskan tadi, dan juga ataupun fraktur yang menyebabkan kerumukan parah atau fraktur yang beresiko terkena infeksi sehingga tidak bisa ditangani dengan fiksasi internal seperti itu. Next. Kemudian kita membahas mengenai asuhan perawatan pada pasien fraktur femur. Untuk deskripsi kasusnya yaitu Nona M, berusia 26 tahun, telah melakukan tindakan post-op ORIF fraktur femur sinistra di RSUD Profesor Dr. Sudirman, Kebumen, dengan keluhan mengalami rasa nyeri di bagian paha kiri. Untuk pengajiannya yaitu identitas pasien, nama Nona M, umur 26 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SMP, alamat Adi Karso, nomor RM 312290, pekerjaan tidak bekerja, status perkawinan belum menikah, tanggal MRS 28 Februari 2021, tanggal pengajian 28 Februari 2021, sumber informasi pasien dan kakak kandung, kemudian identitas penanggung jawab, nama Tuan P, umur 32 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Adi Karso, pekerjaan penggiling padi, hubungan sebagai kakak kandung. Lanjut pada riwayat kesehatan, untuk diagnosa medisnya yaitu fraktur femur. Keluhan utama, klien mengeluhkan nyeri di bagian luka operasi. Kemudian riwayat penyakit sekarang, pasien dirujuk dari Rumah Sakit Permata Medika menuju IGD RSUD Kebumen dengan keluhan nyeri pada bagian paha kiri pas kecelakaan lalu lintas. Kemudian terjadi pengangkakan dan tidak bisa digerakkan. Kemudian pada riwayat penyakit dahulu, pasien mengatakan sebelumnya belum pernah dirawat di rumah sakit dan belum pernah mengalami kejadian sakit seperti yang dirasakan kini. Selanjutnya, untuk riwayat penyakit keluarga pasien mengatakan bahwa tidak terdapat anggota keluarga yang memiliki penyakit seperti pasien. Keluarga juga mengatakan bahwa orang tua klien meninggal diakibatkan penyakit liver pada ayah dan paru-paru basah pada ibu. Ini untuk genotropnya, bisa dilihat di keterangannya. Kemudian lanjut pada pengajian pola Gordon. Yang pertama ada persepsi kesehatan pemeliharaan kesehatan. Untuk data subjektifnya sebelum sakit, klien mengatakan bahwa dia selalu menjaga kesehatannya dan selalu minum obat jika merasa tidak enak badan atau sakit. Kemudian saat dikaji, klien mengatakan ketika mengalami kecelakaan dia langsung berniat ke rumah sakit. Lanjut pada data objektifnya, observasi menunjukkan bahwa pasien menjaga kebersihan tubuhnya dengan baik. Kemudian pada pola nutrisi dan metabolik, untuk data subjektifnya sebelum sakit, klien mengatakan untuk makan dalam sehari yaitu 3 kali, minum setengah gelas setelah makan. Kemudian saat dikaji, klien mengatakan dalam sehari makan 3 kali dan habis.
serta minum 3-4 gelas perharinya. Kemudian pada data objektifnya, makanan dan minuman yang tersedia dihabiskan. Lanjut pada pola eliminasi, untuk data subjektif, sebelum sakit, klien mengatakan untuk BAB dalam sehari yaitu 1 kali dan BAK 2-3 kali sehari secara mandiri. Kemudian saat dikaji, klien mengatakan ketika masuk di rumah sakit belum BAB, terpasang kateter dan pada warna urin jernih kukunya. Kemudian pada objektifnya, pasien terpasang kateter dan perlu dibantu ketika melakukan BAB dan BAK. Lanjut, untuk pola aktivitas dan latihan, ini untuk tabel, bisa dilihat bahwa yang pertama kemampuan ambulansi atau rom pada pasien mendapatkan nilai 2, kemudian kemampuan mobilitas di tempat tidur mendapat nilai 2, kemampuan makan dan minum 2, kemampuan mandi atau perawatan diri mendapat poin 1, kemampuan toileting 1, kemampuan berpindah 1, kemudian kemampuan berpakaian 1. Untuk keterangan sendiri, angka 0 menunjukkan tergantung total, angka 1 perlu bantuan alat dan orang lain atau petugas, angka 2 perlu bantuan orang lain atau petugas, angka 3 perlu alat bantu, dan 4 mandiri. Untuk data subjektifnya, sebelum sakit klien mengatakan bisa beraktivitas secara mandiri tanpa bantuan. Kemudian saat dikaji, klien mengatakan segala aktivitasnya masih dibantu oleh keluarga. Dan pada data objektif, observasi pada klien tampak dibantu keluarganya dalam beraktivitas. Lanjut pada pola istirahat dan tidur. Untuk data subjektifnya, sebelum sakit, klien mengatakan dalam sehari tidur selama 6-7 jam dan jarang jika tidur di siang hari. Selanjutnya saat dikaji, klien mengatakan sewaktu tidur sering terbangun diakibatkan rasa nyeri. Dan pada data objektifnya, klien tampak mengantuk dan kurang tidur karena rasa nyeri yang mengganggu tidurnya. Lanjut pada pola persepsi dan kognitif, untuk data subjektifnya, sebelum sakit, klien mengatakan tidak mengalami gangguan pendengaran serta penciuman, dia juga tidak mengalami kesulitan berbicara. Saat dikaji, klien mengatakan tidak menggunakan alat bantu untuk mendengar dan melihat. Dan pada data objektif, untuk observasinya, klien dapat mendengar dan melihat tanpa alat bantu dengan baik. Untuk N1, klien dapat membau dengan baik. N2, klien dapat melihat dengan baik. N5, sensorik, klien dapat mengunyah dengan baik. N7, sensorik, klien dapat menjulurkan lidahnya. N8, pendengaran, klien dapat mendengar dengan baik. Lanjut pada pola persepsi diri dan konsep diri, gambaran diri klien dapat memahami atau menerima keadaannya sekarang. Untuk harga dirinya, pada masalah harga diri, klien mengatakan bahwa dia memiliki rasa tidak berguna karena membebankan keluarganya. Kemudian pada pola konsep diri, klien merasa sedih karena tidak dapat melakukan kegiatan biasanya. Identitas diri, klien dapat mengenali dirinya sendiri dan ingin beraktivitas kembali. Kemudian pada ideal diri, klien berharap agar segera cepat sembuh, agar bisa beraktivitas seperti biasanya. Lanjut pada pola peran hubungan, untuk bicara, klien dapat berbicara dengan normal, dapat berkomunikasi secara verbal maupun non-verbal. Kemudian pada bahasa, pada komunikasi sehari-hari, klien menggunakan bahasa Indonesia. Untuk status pekerjaannya tidak bekerja, status perkawinan belum menikah, peran dalam keluarga, klien berperan sebagai adik, status emosi tenang. Lanjut pada pola seksualitas dan reproduksi, klien berjenis kelamin perempuan belum menikah, memiliki kakak kandung berjenis kelamin laki-laki dan orang tuanya sudah meninggal. Lanjut pada pola coping dan stres, klien menggunakan mekanisme yang kurang efektif dalam mengatasi status emosi yang sedang dialaminya. Kemudian lanjut pada pola nilai dan kepercayaan, klien merupakan pribadi yang taat dan berpengaruh teguh pada agamanya, yaitu agama Islam. Lanjut /pada pemeriksaan fisik, ROS dan head to toe. Untuk ROS-nya sendiri, pasien dalam keadaan umum yang baik dengan tekanan darah pasien sebesar 96/59 mmHg, nadi 80 kali per menit, RR 20 kali per menit, dan suhu 36,8 derajat Celcius. Kemudian pada head to toe-nya, untuk bagian kepala berbentuk mesosefali, tidak tampak adanya lesi, tidak ada benjolan dan rambut hitam. Pada bagian wajah terlihat ada luka lecet, serta pada bagian dahi dan pipi di bagian kiri tampak ada luka jahitan yang tertutupi kasa perban dan terdapat luka hematin. Dan pada bagian mata, konjungtiva unanemis, pupil sokor, dan sklera onycterik. Untuk bagian hidung tidak tampak nafas suping hidung, adanya luka lecet, tidak ada polip. Kemudian untuk bagian mulut tidak terjadi perdarahan, mukosa bibir kering, gigi bersih, dan tidak ada stomatitis.
Untuk bagian telinga tidak ada lesi, simetris, tidak ada perdarahan. Untuk bagian leher tidak ada pembesaran tiroid. Kemudian pada dada, untuk bagian paru-paru inspeksi, bentuk simetris, tidak adanya tarikan pada dinding dada. Kemudian palpasi, tidak ada nyeri tekan pada vokal fremitus seimbang. Kemudian perkusi, bunyi sonor, auskultasi, tidak ada bunyi nafas tambahan, vesikuler. Lanjut pada bagian jantung, inspeksi tidak tampak ictus cordis, palpasi ictus cordis teraba di interkostal 5 dan 6, perkusi terdengar bunyi peka, auskultasi S1 dan S2 reguler. Kemudian pada bagian abdomen, inspeksi, supel, tidak ada perdarahan dan tidak ada lesi, palpasi, tidak ada nyeri tekan, perkusi terdengar bunyi timpani, auskultasi bising usus 11 kali per menit. Kemudian pada ekstremitas, untuk bagian atas, kekuatan pada otot tidak ada kelemahan, terpasang infus di bagian tangan kanan. Kemudian untuk bagian bawah terpasang selang drain yang berasal dari luka operasi tanpa ada luka balut bekas operasi di bagian paha kiri. Kekuatan otot ekstremitas kiri bawah lemah dengan angka 2 dan angka 5 di bagian ekstremitas kanan bawah. Kulit, struktur kulit baik, kering. Kemudian genitalia, urin berwarna jernih, kekuningan, dan terpasang kateter. Kemudian lanjut pada pemeriksaan penunjang, hasil pemeriksaan toraks AP di tanggal 28 Februari 2021, volume normal, besar normal. Kemudian lanjut pada pemeriksaan darah rutin pada tanggal 28 Februari 2021. Nah, bisa dilihat untuk data labnya. Kemudian untuk röntgen femur, post-op 1 tanggal 28 Februari 2021, fraktur komplit fragmental os femur sinistra 1/3 medial dengan internal fixasi 1 plate dan 8 skru. Kemudian fraktur komplit os femur sinistra 1/3 distal posisi cukup. Kemudian post-op 2 1 Maret 2021, fraktur komplit os femur sinistra 1/3 medial dengan fixasi 1 plate dan 8 skru. Fraktur komplit os femur sinistra 1/3 distal dengan fiksasi 1 plate dan 6 skru oposisi baik. Kemudian lanjut pada program terapi, infus RL 20 TPM. Injeksi di tanggal 28 Februari 2021 dan 1 Maret 2021. Ketorolak 3 kali 30 mg per 8 jam. Retinitin 2 kali 50 mg per 12 jam. Ceftriaxone 2 kali 1 gram per 12 jam. Kemudian untuk program diet, daya tinggi dengan kalori tinggi protein. Kemudian lanjut pada analisa data dan masalah. Untuk tanggal di hari Minggu 28 Februari 2021 pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Data penunjang, data subjektif, klien mengatakan nyeri pada bagian luka operasi. Kemudian BP-nya ketika bergerak nyeri akan bertambah dan berkurang ketika beristirahat. Untuk Q-nya nyeri denyut, R area luka operasi, S skala 7, T hilang timbul. Untuk data objektifnya, klien tampak meringis pada bagian paha kiri terlihat bengkak. Untuk TTV tekanan darah 96/59 mHg, N 80 kali per menit, RR 20 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius. RO femur, fraktur komplit fragmentar OS femur sinistra 1/3 medial fiksasi, plate dan skru. Kemudian untuk etiologi terdapat luka jahitan post-op fraktur femur sinistra. Proses penyembuhan luka tidak kuat, respon inflamasi, terjadi pembengkakan, rasa nyeri. Itu masalahnya nyeri. Kemudian lanjut masih di hari yang sama, yaitu Minggu 28 Februari 2021 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Data subjektif, klien mengatakan pada bagian paha kiri terasa kaku dan berat jika digerakkan. Klien mengatakan semua aktivitasnya dibantu keluarga dan masih belum bisa miring kanan dan kiri. Kemudian data objektifnya, klien tampak terbaring di tempat tidur. Klien tampak merasa kesakitan ketika paha kiri digerakkan. Hasil röntgen menunjukkan terdapat fraktur OS femur sinistra 1/3 medial. Untuk TTV-nya, tekanan darah 96/59 mHg, N 80 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius.
RR 20 kali per menit, kekuatan otot kanan 5 dan kiri 2. Kemudian untuk etiologinya, operasi fraktur femur sinistra, kekakuan sendi, rasa nyeri berakibat terbatasnya aktivitas sehingga menyebabkan gangguan mobilitas. Itu masalah mobilitas fisik. Kemudian lanjut, masih pada hari yang sama dan tanggal yang sama, data penunjang, data subjektif klien mengatakan pada kakinya dipasangkan pen, data objektif klien terpasang drain, klien terpasang kateter, tanpa ada luka balutan operasi pada bagian paha kiri, hasil laboratorium menunjukkan angka leukosit 14,1, 3,6, sampai dengan 11,10, 10, 3 per vol. Tanpa ada luka lecet di bagian wajah, terdapat luka balutan pada bagian dahi dan pipi kiri. Hasil ronsen fraktur komplit fragmentar os femur sinistra 1/3 media dengan internalisasi 1 plate dan 8 skru. Untuk TTV-nya tekanan darah 96/50 mmHg, N 80 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, SR 20 kali per menit. Untuk etiologinya, operasi fraktur femur sinistra berakibat dengan luka balutan operasi, terpasang drain dan kateter yang berakibat dengan risiko infeksi. Masalah risiko infeksi. Baik, untuk selanjutnya, ini adalah pathway dari post-op fraktur femur. Jadi itu awalnya ada fraktur, setelah dia mengalami fraktur, dia melakukan operasi dan jadi perawatan post-operasi. Setelah mengalami operasi itu, maka klien akan mengalami gangguan nyeri. Selanjutnya post-operasi menyebabkan adanya luka, dan luka itu dirawat, di mana perawatan luka post-op itu mengakibatkan adanya risiko infeksi. Dan luka tersebut itu disebabkan karena adanya pemasangan pen atau platina, dan pemasangan tersebut menyebabkan terjadinya kekakuan sendi, dan kekakuan sendi itu berakibat pada terjadinya gangguan mobilitas fisik pada klien. Next. Selanjutnya adalah diagnosa keperawatan. Dengan nomor diagnosa 1, itu adalah D0077, nyeri akut berhubungan dengan cedera traumatis, ditandai dengan nyeri pada luka operasi, terutama saat melakukan pergerakan dan perubahan posisi. Tanggal perumusan 28 Februari 2021. Nomor diagnosa 2, dengan diagnosa D0054, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan fraktur, ditandai dengan tidak dapat melakukan aktivitas secara mandiri dan dibantu oleh keluarga. Tanggal perumusan 28 Februari 2021. Kemudian nomor diagnosa 3 dengan D0142, yaitu resiko infeksi berhubungan dengan tindakan invasif dan ditandai dengan balutan pada luka post-op serta pemasangan kateter. Tanggal perumusan 28 Februari 2021. Next. Intervensi keperawatan. Nomor 1 dengan diagnosa D0077, nyeri akut berhubungan dengan post-operasi fraktur femur sinistra, ditandai dengan nyeri pada luka operasi, terutama saat melakukan pergerakan dan perubahan posisi. Standar luaran, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, diharapkan nyeri akut dapat teratasi dengan kriteria hasil. L08066, tingkat nyeri 1. Keluhan nyeri menurun dari skala 2 cukup meningkat menjadi skala 4 cukup menurun. 2. Meringis menurun dari skala 2 cukup meningkat menjadi 4 cukup menurun. 3. Kesulitan tidur menurun dari skala 2 cukup meningkat menjadi 4 cukup menurun. 4. Tekanan darah meningkat dari skala 3 sedang menjadi skala 4 cukup membaik. Yang kedua adalah L08063, kontrol nyeri. Nomor 1, kemampuan mengenali onset nyeri meningkat dari skala 3 sedang menjadi 4 cukup meningkat. 2. Kemampuan mengenali penyebab nyeri meningkat dari skala 3 sedang menjadi 4 cukup meningkat. 3. Dukungan orang terdekat meningkat dari skala 3 sedang menjadi 4 cukup meningkat. 4. Penggunaan analgesik menurun dari skala 2 cukup meningkat menjadi skala 4 cukup menurun.
Standar intervensi I08238 manajemen nyeri. 1. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri. 2. Identifikasi skala nyeri. 3. Identifikasi respon nyeri nonverbal. 4. Identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. 5. Identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri. 6. Identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup. 7. Monitor efek samping penggunaan analgetik. 8. Berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. 9. Fasilitasi istirahat dan tidur. 10. Jelaskan strategi meredakan nyeri. 11. Ajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. 12. Kolaborasi pemberian analgetik. Dua, dengan diagnosa D0054, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan fraktur ditandai dengan tidak dapat melakukan aktivitas secara mandiri dan dibantu oleh keluarga. Standar luaran, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, diharapkan masalah gangguan mobilitas fisik teratasi dengan kriteria hasil L05042 mobilitas fisik. 1. Pergerakan ekstremitas meningkat dari skala 2 cukup menurun menjadi 4 cukup meningkat. 2. Rentang gerak atau room meningkat dari skala 2 cukup menurun menjadi skala 4 cukup meningkat. 3. Kaku sendi menurun dari skala 2 cukup meningkat ke skala 4 cukup menurun. 4. Gerakan terbatas menurun dari skala 2 cukup meningkat ke skala 4 cukup menurun. Yang kedua, L05041 koordinasi pergerakan. Nomor 1, gerakan ke arah yang diinginkan meningkat dari skala 2 cukup menurun menjadi 4 cukup meningkat. Yang ketiga itu adalah L05047 toleransi aktivitas. Yang pertama, kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari meningkat dari skala 2 cukup menurun menjadi skala 4 cukup meningkat. Standar intervensi I06171 dukungan ambulasi. 1. Identifikasi toleransi fisik melakukan ambulasi. 2. Monitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai ambulasi. 3. Fasilitasi aktivitas ambulasi dengan alat bantu. 4. Libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan ambulasi. 5. Jelaskan tujuan dan prosedur ambulasi. Yang kedua, I11348 dukungan perawatan diri. 1. Identifikasi kebiasaan aktivitas perawatan diri sesuai usia. 2. Identifikasi kebutuhan alat bantu kebersihan diri, berpakaian, berhias, dan makan. 3. Siapkan keperluan pribadi. 4. Dampingi dalam melakukan perawatan diri sampai mandiri. 5. Jadwalkan rutinitas perawatan diri. 6. Anjurkan melakukan perawatan diri secara konsisten sesuai kemampuan. Nomor 3, dengan diagnosa D0142, resiko infeksi berhubungan dengan tindakan invasif ditandai dengan balutan pada luka post-op serta pemasangan kateter. Standar luaran L14137 tingkat infeksi. 1. Bengkak menurun dari skala 2 cukup menurun menjadi skala 4 cukup meningkat. 2. Kemerahan menurun dari skala 2 cukup menurun menjadi skala 4 cukup meningkat. 3. Kadar selera putih membaik dari skala 2 cukup memburuk menjadi skala 4 cukup membaik. Standar intervensi I14539 pencegahan infeksi. 1. Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik. 2. Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien. 3. Pertahankan teknik aseptik pada pasien beresiko tinggi. 4. Jelaskan tanda dan gejala infeksi. 5. Ajarkan cara mencuci tangan dengan benar. Selanjutnya yaitu evaluasi keperawatan. Pada hari Minggu tanggal 28 Februari pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Nomor DX1, evaluasi tindakan subjektif. 1. Pasien mengatakan masih mengalami rasa nyeri. 2. Keluarga dan pasien mengatakan belum terlalu memahami teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. 3. Pasien mengatakan belum merasakan perubahan setelah meminum analgetik. Objektif. 1. Pasien terlihat masih meringis. 2. Pasien dan keluarga belum bisa menjelaskan teknik non-farmakologis yang telah diajarkan. Assessment. Masalah keperawatan nyeri belum teratasi. Planning. Lanjutkan intervensi. Pada hari yang sama dengan nomor diagnosa 2, subjektif. 1. Pasien mengatakan tidak bisa beraktivitas seperti biasa dan membutuhkan
bantuan untuk bergerak. Objektif 1. Pasien tampak dibantu keluarga dalam beraktivitas seperti makan, minum, dan berpakaian. Asesmen masalah keperawatan gangguan mobilitas fisik belum bisa teratasi. Planning lanjutkan intervensi. Kemudian pada hari yang sama dengan nomor diagnosa 3, subjektifnya tidak ada, objektifnya 1, daerah di sekitar luka operasi tampak merah dan bengkak. 2. Leukosit menunjukkan angka 14,1 10⁻³ per VL. Asesmen masalah resiko infeksi belum teratasi. Planning lanjutkan intervensi. Pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021, pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Nomor diagnosa 1, subjektif, pasien mengatakan sudah tidak merasakan nyeri. 2. Keluarga dan pasien mengatakan sudah memahami teknik farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. 3. Pasien mengatakan sudah merasa jauh lebih baik setelah meminum analgetik. Objektif 1. Pasien sudah tidak lagi meringis menahan nyeri. 2. Pasien dan keluarga bisa menjelaskan dan menerapkan teknik non-farmakologis yang telah diajarkan. Asesmen masalah keperawatan teratasi. Planning hentikan intervensi. Pada hari yang sama dengan nomor diagnosis 2, subjektif 1, pasien mengatakan sudah bisa beraktivitas seperti biasa dan tidak membutuhkan bantuan untuk bergerak. Objektif 1, keluarga pasien tampak tidak lagi membantu aktivitas pasien. Asesmen masalah keperawatan gangguan mobilitas fisik teratasi. Planning hentikan intervensi. Pada hari yang sama dengan nomor diagnosa 3, subjektifnya tidak ada. Objektif 1, daerah di sekitar lokasi operasi tidak lagi memerah dan membengkak. 2, angka leukosit menunjukkan angka 10,1 10⁻³ per VL. Asesmennya masalah risiko infeksi teratasi. Planning hentikan intervensi. Baik, untuk materi kali ini dengan pokok bahasan yang pertama yaitu definisi dari osteoartritis atau OA dan total hip replacement atau THR. Yang kedua yaitu epidemiologi dari THR. Yang ketiga etiologi OA dan THR. Yang keempat patofisiologi OA. Yang kelima manifestasi klinik OA. Yang keenam prosedur diagnostik OA. Yang ketujuh penata laksanaan medis OA. Dan yang terakhir yaitu asuhan keperawatan pada pasien dengan THR. Pertama yaitu pengertian dari osteoartritis atau OA dan total hip replacement atau THR. Osteoartritis atau OA merupakan suatu penyakit pada sendi yang bersifat kronik dan progresif. Penyakit ini biasanya ditandai dengan adanya kerusakan kartilago yang terletak di persendian tulang. OA ini umumnya terjadi pada individu dengan usia pertengahan hingga usia lanjut. Osteoartritis biasanya dikenal juga sebagai penyakit sendi degeneratif yang menyerang kartilago, yaitu suatu jaringan keras tapi lincah yang menyelimuti bagian ujung tulang yang akan membentuk persendian. Kartilago ini berfungsi sebagai pelindung ujung tulang agar tidak saling bergesekan ketika bergerak. Ketika seseorang mengalami osteoartritis, maka kartilagonya ini akan mengalami kerusakan bahkan bisa terkelupas. Hal ini akan memicu pergesekan tulang di bawahnya sehingga timbul rasa nyeri, bengkak, dan terjadi kekakuan sendi. Sedangkan untuk total hip replacement atau THR merupakan tindakan operasi pergantian sendi hip atau tulang rawan dengan komponen prostetik atau komponen buatan yang terbuat dari bahan metal, kobalt, dan titanium setelah mengalami kerusakan kronis. Total hip replacement bertujuan untuk mengganti dua permukaan sendi pinggul yang mengalami kerusakan. Epidemiologi THR. THR sendiri pertama kali dilakukan pada tahun 1960. Agency for Healthcare Research and Quality menyatakan bahwa lebih dari 300.000 tindakan THR telah dilakukan di Amerika Serikat setiap tahunnya. THR sendiri menduduki peringkat pertama dalam dunia bedah medis dengan angka insidensi mencapai 2.266 kejadian di Amerika Serikat. Insidensi THR meningkat pada tahun 2003 dengan angka kejadian mencapai 200.000 untuk total hip replacement dan 36.000 untuk kejadian revisi THR. Revisi THR ini dilakukan untuk menghindari terjadinya komplikasi lebih lanjut.
Menurut Pivets et al., kasus yang paling sering dijumpai membutuhkan penanganan dengan THR adalah osteoartritis dengan presentase 93%. Adapun kasus lainnya yaitu osteonekrosis, yaitu dengan presentase 2%, fraktur pada leher femur dengan presentase 2%, displasia sendi panggul dengan presentase 2%, dan artritis inflamasi dengan presentase 1%. Oliveria melaporkan rata-rata insidensi OA panggul setiap tahunnya berkisar 88 per 100.000 kejadian. Kejadian osteoartritis ini akan terus meningkat pada masyarakat dengan usia 50 tahun ke atas dan menurun kejadiannya pada masyarakat dengan usia 70 tahun ke atas. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu penyebab atau etiologi dari total hip replacement. Etiologi dari operasi total hip replacement atau THR diantaranya yaitu rheumatoid arthritis, osteoartritis, ankylosing spondylitis, avascular necrosis, dan tonus otot abnormal yang disebabkan oleh cerebral palsy. Osteoartritis disebabkan oleh perubahan yang terjadi dalam biomekanikal dan biokimia pada tulang rawan yang disebabkan oleh faktor umur, stres, obesitas, hingga kebudayaan yang mempengaruhi terjadinya ketidakseimbangan maupun kenormalan antara degradasi tulang rawan dan pembentukan tulang rawan. Adapun faktor-faktor yang berkaitan dengan munculnya osteoartritis terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu faktor predisposisi yang terdiri dari yang pertama usia melemahkan kekuatan hingga kelenturan di sekitar sendi dan menurunkan fungsi kondrosit. Yang kedua yaitu jenis kelamin, di mana jenis kelamin menunjukkan kasus pada pria meningkat sebelum umur 50 tahun, namun saat berusia lebih dari 50 tahun, persentase wanita yang meningkat. Yang ketiga yaitu ras atau etnis. Ras atau etnis menyebabkan ras Amerika Afrika berpeluang 2 kali lipat daripada ras Kaukasia dalam terjangkit osteoartritis. Yang keempat yaitu gaya hidup, di mana gaya hidup tidak sehat seperti merokok menyebabkan meningkatnya kandungan racun dalam darah dan merusak tulang rawan. Yang kelima yaitu obesitas, di mana obesitas dapat meningkatkan beban sendi akibat kelebihan berat badan dan memperparah osteoartritis. Dan yang terakhir yaitu osteoporosis, di mana dapat meningkatkan kerusakan pada tulang rawan secara merata. Dan untuk faktor yang kedua yaitu faktor biomekanis, terdiri atas yang pertama yaitu pekerjaan, di mana pekerjaan mempengaruhi tumpuan kekuatan otot jika dilakukan untuk melakukan pekerjaan berat seperti petani dan penambang. Yang kedua yaitu atlet olahraga. Atlet olahraga berpotensi merusak sendi akibat benturan saat menjalankan olahraga seperti kungfu, sepak bola, dan lainnya. Dan yang terakhir yaitu aktivitas fisik, di mana dapat memunculkan hingga memperparah osteoartritis seperti mengangkat, berjalan jauh, dan beraktivitas fisik berat lainnya. Patofisiologi osteoartritis. OA sendiri menyerang kartilago, yaitu suatu jaringan keras tapi licin yang menyelimuti bagian ujung tulang yang akan membentuk. Ini berfungsi sebagai pelindung ujung tulang agar tidak saling bergesekan ketika bergerak. Perubahan morfologi dari penderita osteoartritis ini meliputi 4 tahapan, yaitu yang pertama kerusakan kartilago, merupakan proses patognomonik yang terjadi pada osteoartritis, di mana pada fase awal akan terjadi penebalan, namun seiring berjalannya waktu, berubah menjadi lunak dan bermembran. Hal tersebut berdampak pada terganggunya hubungan permukaan sendi, penipisan sendi, hingga ulcerasi yang menjalar ke tulang. Kerusakan tersebut akan menjadi kronis, stasis, berubah menjadi katabolik, yang menyebabkan merebaknya hormon degradasi dan merusak sendi. Yang kedua yaitu pembentukan osteofit, merupakan suatu respon perbaikan pada osteoartritis yang bersifat irregular atau tidak teratur, sehingga mempengaruhi perbaikan kerusakan pada sendi akibat hormon degradasi yang ada, sehingga sendi tidak bisa baik seutuhnya. Yang ketiga yaitu sklerosis subkondral. Pada kerusakan sendi yang dialami oleh penderita osteoartritis terjadi secara bertahap di
tulang yang tadinya diselubungi oleh kartilago menjadi terbuka tanpa kartilago. Akibatnya, tulang akan saling bergesekan pada sendi sehingga mempengaruhi proses biomekanik menjadi tidak adekuat. Yang keempat yaitu kista subkondral. Kista ini terbentuk tidak secara jelas diketahui, namun terdapat pendapat mengungkapkan bahwa terjadinya kista akibat dari meresapnya cairan sinovial ke dalam tulang pada osteokondral junction. Pendapat lainnya menyatakan kista terjadi akibat nekrosis tulang subkondral yang terjadi karena stres mekanis kronis, kerusakan mikro, mineralisasi tulang, hingga resorpsi tulang vokal. Baik, yang selanjutnya yaitu tanda dan gejala atau manifestasi klinik dari penderita osteoartritis. Menurut Adi Putra, terdapat 7 tanda atau gejala yang dialami oleh penderita osteoartritis. Yang pertama yaitu nyeri sendi yang terkadang muncul hingga terus-menerus saat menggunakan tumpuan sendi pada pinggul. Yang kedua, persendian pada pinggul terasa nyeri dan kaku saat digunakan untuk bergerak. Yang ketiga, terdapat bentar. Yang tadi tak ulang dong, yang patofisiologi. Selanjutnya adalah patofisiologi dari osteoartritis. Osteoartritis degeneratif kronik yang progresifnya lambat. Rawan sendi akan mengalami suatu kemunduran dan degenerasi yang disertai dengan pertumbuhan tulang baru pada bagian tepi sendi. Proses degenerasi ini terjadi akibat proses pemecahan kondrosit yang merupakan unsur penting rawan sendi. Pemecahan kondrosit ini diduga diawali oleh stres biomekanik tertentu. Kerusakan tulang rawan terjadi karena kondrosit dikelilingi oleh matriks yang terbentuk dari pecahnya polisakarida protein akibat pengeluaran enzim lisosom. OA ini sering terjadi pada sendi yang biasanya menanggung berat badan seperti sendi panggul, lutut, dan kolumna vertebralis. Osteoartritis paling umum dikarenakan oleh penuaan sendi secara fisik sehingga disebut juga sebagai sendi degeneratif. Namun selain karena penuaan sendi, terdapat beberapa faktor yang berperan dalam munculnya osteoartritis seperti trauma sendi, beban berlebih pada sendi, genetik, hingga perubahan hormon. Penyebab tersebut memberikan tekanan pada sendi secara terus-menerus hingga membuat hemostasis dari sintesis degradasi sendi menjadi terganggu, dan malah menyebabkan kerusakan yang berlogi sendi sebagai berikut. Yang pertama, perubahan morfologi yaitu kerusakan kartilago. Merupakan suatu proses patognomonik yang terjadi pada osteoartritis, di mana pada fase awal akan terjadi penebalan, namun seiring berjalannya waktu berubah menjadi lunak dan bermembran. Hal tersebut berdampak pada terganggunya hubungan permukaan sendi, penipisan sendi, hingga ulcerasi yang menjalar ke tulang. Kerusakan tersebut akan menjadi kronis dan menyebabkan proses homeostasis berubah menjadi katabolik dan menyebabkan merebaknya hormon degradasi dan merusak sendi. Perubahan kedua yaitu pembentukan osteofit. Merupakan suatu respon perbaikan pada penderita OA yang bersifat irregular atau tidak teratur, sehingga mempengaruhi perbaikan kerusakan pada sendi akibat hormon degradasi yang ada. Akibatnya, sendi tidak bisa kembali baik seutuhnya. Yang ketiga yaitu sklerosis subkondral. Kerusakan sendi pada OA terjadi secara bertahap, di mana dapat diketahui dari tulang yang tadinya diselubungi oleh kartilago menjadi terbuka tanpa kartilago. Akibatnya, tulang-tulang ini akan bergesekan dan mengalami osteoartritis, sehingga akan mempengaruhi proses biomekanik menjadi tidak adekuat. Yang terakhir yaitu kista subkondral. Kista ini terbentuk tidak secara beberapa pendapat. Yang pertama, pendapat mengungkapkan bahwa terjadinya kista akibat dari meresapnya cairan sinovial ke dalam tulang subkondral melalui angiogenesis pada osteokondral junction. Pendapat lainnya menyatakan bahwa kista terjadi akibat nekrosis tulang subkondral yang terjadi karena stres mekanis kronis, kerusakan mikro, mineralisasi tulang, hingga resorpsi tulang vokal. Baik, yang selanjutnya yaitu tanda dan gejala atau manifestasi klinik dari osteoartritis. Menurut Adi Putra 2017, terdapat 7 tanda dan gejala atau manifestasi klinik dari osteoartritis hip. Yang pertama yaitu nyeri sendi yang terkadang muncul hingga terus-menerus saat menggunakan tumpuan sendi pada pinggul.
Yang kedua, persendian pada pinggul terasa nyeri dan kaku saat digunakan untuk bergerak. Yang ketiga, terdapat peradangan maupun pembekakan pada persendian pinggul. Yang keempat, terdapat warna kemerahan pada bagian pinggul. Yang kelima, lelah yang disertai nyeri pada pinggul. Yang keenam, sulit menggerakkan atau menggunakan sendi pada pinggul. Yang terakhir yaitu perubahan bentuk tulang akibat tulang rawan rusak yang disertai rasa sakit yang parah. Baik, selanjutnya yaitu prosedur diagnostik. Prosedur diagnostik pada penderita osteoartritis atau A dapat dilakukan dengan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pendekatan untuk menyingkirkan diagnosis penyakit lain. Adapun pemeriksaan tambahan seperti pemeriksaan penunjang dapat dilakukan jika sudah disarankan oleh dokter. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan diantaranya yaitu yang pertama pemeriksaan radiografis. Pada pemeriksaan ini, terdapat gambaran radiografik yang akan membantu penegakan diagnostik OA, yaitu dengan gambaran menyempitnya celah sendi yang biasanya asimetris, peningkatan densitas atau sklerosis tulang subkondral, kista tulang. Jika terlihat kista tulang, maka dapat diketahui bahwa penderita mengalami osteoartritis. Gambaran lain yang bisa ditemukan pada gambaran radiografi yaitu munculnya osteofit pada pinggir sendi dan perubahan struktur anatomi sendi. Jika dilihat dari perubahan yang terjadi, maka osteoartritis dan sampai berat. Apabila dijumpai gambaran osteofit pada pemeriksaan radiologi, maka dibutuhkan 1 dari 3 kriteria tambahan, diantaranya yaitu kaku sendi kurang dari 30 menit, umur klien di atas 50 tahun, atau terjadi krepitasi. Ronsen dapat dilakukan untuk melihat dengan jelas perubahan-perubahan atau kerusakan yang terjadi pada tulang jika diindikasikan mengalami osteoartritis. Yang kedua yaitu pemeriksaan laboratorium. Pada pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan imunologi. Seluruh hasil pemeriksaan harusnya normal jika klien tidak mengalami osteoartritis yang disertai dengan peradangan, kemungkinan akan dijumpai penurunan viskositas, peningkatan ringan sel peradangan, pleositosis ringan sampai sedang, dan peningkatan protein. Baik, yang selanjutnya yaitu penata laksana medis pada pasien osteoartritis. Terdapat 3 macam cara yang bisa dilakukan dalam penata laksana medis terhadap pasien osteoartritis. Yang pertama yaitu penata laksanaan secara farmakologi, di mana biasanya menggunakan obat analgetik maupun obat antiinflamasi non-steroid atau OAINS. Yang pertama yaitu menggunakan obat analgetik yaitu acetaminophen dengan dosis kurang dari 4 gram per hari dan digunakan kepada pasien dengan nyeri ringan. Yang kedua yaitu OAINS yang COX-2 selektif digunakan pada pasien dengan nyeri sedang hingga inflamasi. Yang ketiga yaitu OAINS yang COX-2 non-selektif digunakan pada pasien dengan resiko hipertensi dan penyakit ginjal. Dan yang terakhir yaitu total hip replacement atau THR digunakan kepada pasien dengan kondisi kronis dan degeneratif parah. Yang kedua yaitu penata laksanaan medis secara non-farmakologis. Terdapat 3. Yang pertama yaitu edukasi. Guna mengatasi nyeri serta disabilitas serta meningkatkan kesadaran pasien guna pengobatan yang lebih efektif melalui memberi pengertian bahwa osteoartritis hip merupakan penyakit kronik yang perlu diperhatikan dengan seksama. Di samping itu, pasien diminta untuk mengontrol diri dalam mobilitas guna mengetahui perkembangan penyakit positif atau hanya efek dari obat yang diberikan. Yang kedua yaitu menggunakan terapi fisik. Berguna melatih sendi pasien agar mudah dan bisa digunakan atau digerakkan untuk menghindari munculnya rasa nyeri yang berulang melalui olahraga yang tidak mencederai sendi pinggul agar tidak terjadi inflamasi maupun atau melakukan olahraga peregangan yang dapat menurunkan intensitas nyeri serta membantu memaksimalkan fungsi sendi. Selain itu, pasien juga dianjurkan melakukan senam aerobik berskala rendah selama 30 menit dalam sehari dan dilakukan seminggu 3 kali. Selain itu juga dapat dilakukan dengan melakukan senam lantai ringan.
Dan yang terakhir yaitu diet. Diet berguna dalam penurunan berat badan pasien yang melebihi batas yang mampu ditempuh oleh pinggul. Dengan metode diet, diharapkan mengurangi berat badan sehingga mengurangi pula keluhan nyeri serta peradangan. Diet ini disarankan mengurangi kalori dalam jumlah 500 hingga 1000 kalori per hari, sehingga dapat diakumulasi terjadi penurunan berat badan 0,5 hingga 1 kg dalam seminggu. Sedangkan kalori yang dianjurkan dikonsumsi banyak 1.200 hingga 1.300 kalori per hari. Surgery. Pada tindakan surgery untuk pasien OA terdapat dua jenis penggantian sendi, yaitu yang pertama partial hip replacement, di mana dalam prosedur ini sendi buatan yang diganti hanya pada bagian femoral head atau kepala femoral saja. Prosedur ini biasanya dikenal dengan nama lain yaitu hemiarthroplasty. Sedangkan yang kedua yaitu adalah total hip replacement atau penggantian pinggul secara total. Pada operasi jenis ini, tindakan operasi dilakukan dengan mengganti acetabulum dan caput tindakan ini sedangkan bagian dari sendi diganti dengan cangkang semisferikal atau setengah bulatan. Pada total hip replacement, tulang dan kartilago yang mengalami kerusakan akan diganti dengan komponen palsu. Caput femur yang mengalami kerusakan akan diganti dengan batang logam yang dipasangkan pada bagian akan dipasangkan ke dalam tulang, kemudian sebuah logam atau bola keramik diletakkan pada bagian atas batang. Bola ini merupakan pengganti dari caput femur yang sudah rusak dan dibuang tadi. Permukaan kartilago yang rusak dari soket atau dari acetabulum akan dibuang dan diganti dengan soket logam. Skrup atau semen kadang menahan soket agar tetap di tempatnya. Komponen sambungan tulang pinggul buatan terdiri dari sistem acetabular dan femoral. Dalam sistem acetabular terdiri dari komponen acetabular cell dan acetabular liner. Sedangkan pada sistem femoral terdiri dari komponen femoral head atau kepala femoral dan femoral stem. Jenis material yang digunakan dalam total hip replacement ada 3. Yang pertama yaitu jenis metal. Bahan metal ini mempunyai cakupan yang luas penggunaannya. Bahan ini biasanya fiksasi tulang patah, braces, dan traction aparatus. Bahan jenis ini sangat cocok dimanfaatkan untuk menopang beban tanpa khawatir menyebabkan deformasi, karena mempunyai bahan yang digunakan untuk membuat material ini biasanya itu stainless steel, yaitu paduan antara kobalt, kronium, dan titanium. Paduan ini mempunyai kelebihan yaitu modulus elastisnya rendah serta resistensi korosinya yang tinggi. Bahan ini juga memiliki lapisan oksida pada terhadap pengintegrasi. Hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan bahan ini adalah kadar maksimal, maka akan menjadi racun bagi tubuh penderita. Bahan polimer. Polimer ini merupakan rangkaian panjang dari material tinggi yang terdiri dari pengulangan unit monomer. Polimer jaringan halus. Oleh karena itu, polimer banyak dimanfaatkan sebagai pengganti kulit, pengganti tulang, dan tendon. Pada THR ini, pada pasien dengan kerusakan sendi yang sudah sangat kronis. Faktor biokimia dan mekanik pada polimer dapat mengakibatkan pembentukan ion hidroksil dan serangan ion yang dapat menyebabkan terjadinya iritasi pada jaringan. Yang ketiga yaitu bahan keramik. Keramik merupakan senyawa inorganik yang dapat diklasifikasikan menjadi 5 macam menurut karakter makroskopis permukaannya, yaitu aluminia, karbon, keramik, zirkonisa, gelas, dan lasium fosfat. Bahan keramik ini memiliki kekurangan dalam penggunaannya. Kekurangannya yaitu adalah daya tarik dan ketangguhannya akan patah rendah. Karena itulah pemanfaatan keramik ini menjadi terbatas. Selanjutnya yaitu metode pemasangan THR.
Hingga saat ini terdapat dua metode yang dikenal dalam pemasangan artificial hip joint. Dua metode tersebut diantaranya yaitu cemented atau dengan semen tulang dan cementless atau tanpa semen tulang. Yang pertama cemented total hip replacement atau total hip replacement menggunakan semen. Pada metode pemasangan ini, perekatan artificial hip joint ke dalam tulang femur akan menggunakan semen tulang lem. Semen tulang yang di sini berfungsi sebagai material pengisi. Sampai saat ini, semen tulang banyak menggunakan material berupa PMMA atau polymethyl methacrylate yang diperkenalkan oleh Sir John Carley pada awal tahun 1960. Yang kedua yaitu cemented total hip replacement yang mulai dikenal sejak awal tahun 1980. Metode ini dikembangkan karena pada metode cemented THR terdapat beberapa kekurangan. Kekurangan pada THR menggunakan semen tulang yaitu yang pertama adalah proses pengisian semen ke dalam tulang femur selama berlangsungnya operasi bisa menimbulkan gangguan sirkulasi dan bisa menghambat aliran darah. Yang kedua kekurangannya yaitu proses pengeringan atau pengerasan semen tulang membutuhkan waktu yang lama yaitu sekitar 10 menit. Dalam waktu jadi perubahan posisi artificial hip joint. Kekurangan dapat terletak dan menimbulkan pergeseran dari implan. Atau THR tanpa semen ini, permukaan artificial hip joint dibentuk kasar sehingga dapat menimbulkan gesekan yang baik antara kortikal dan artificial hip joint. Dengan dapat terpasang dengan stabil. Akan tetapi, metode ini tetap memiliki beberapa kekurangan, di antaranya yaitu ketika artificial hip joint terpasang pada tulang, sirkulasi darah akan terhambat karena terhalang substansi tulang yang terdorong sampai sistem sirkulasi darah. Selain itu, pada metode ini femur bisa patah selama proses operasi karena besarnya. Baik, yang selanjutnya yaitu etiologi total hip replacement. Total hip replacement atau THR seringkali disebabkan oleh suatu kelainan yang terjadi karena pengaruh usia. Usia seseorang mempengaruhi kondisi fisiologisnya sehingga seringkali mengalami masalah persendian. Masalah sendi ini dapat menyebabkan tulang bergesekan dan menimbulkan rasa nyeri pada lansia. Etiologi dari operasi total hip replacement atau THR diantaranya yaitu rheumatoid arthritis, osteoartritis, ankylosing spondylitis, avascular necrosis, dan tonus otot abnormal yang disebabkan oleh cerebral palsy. Yang selanjutnya yaitu indikasi total hip replacement. Total hip replacement biasanya dilakukan pada pasien dengan artritis. Tipe artritis yang biasa mendapatkan penanganan ini adalah tipe artritis degeneratif. Tipe ini biasanya ditandai dengan penuaan sendi pinggul yang menyebabkan kerusakan, kelainan yang terjadi sejak lahir, dan trauma pada sendi pinggul juga merupakan indikasi dari total hip replacement. Kondisi lainnya yang menjadi indikasi total hip replacement adalah rheumatoid arthritis, fraktur area pinggul, dan aseptic necrosis dari tulang pinggul. Nekrosis pada tulang panggul sendiri dapat disebabkan oleh patah tulang dari pinggul. Obat-obatan seperti alkohol dan prednison dan prednisolone, penyakit yang menyerang sistem imun seperti sistemik lupus erythematosus, dan kondisi seperti transplantasi pada organ ginjal. Adapun indikasi lain dari total hip replacement yaitu nyeri kronis progresif yang menyebabkan gangguan pada aktivitas harian seperti bangun dari posisi duduk, berjalan, dan menaiki tangga. Umumnya hal ini ditangani dengan terapi farmakologis berupa pemberian obat-obatan anti radang dan atau nyeri anti nyeri. Total hip replacement menjadi alternatif cadangan yang bisa digunakan apabila tindakan lain seperti pemberian analgetik sudah tidak berhasil dalam mengatasi nyeri yang dirasakan pasien.
Selanjutnya yaitu kontraindikasi pada prosedur total hip replacement. Total hip dilakukan pada pasien yang mengalami infeksi. Tidak dapat pula dilakukan pada pasien yang memiliki pus di bagian sendi panggul, tidak bisa dilakukan pada pasien yang sendi panggulnya bernanah, dan tidak bisa dilakukan pada pasien lansia yang menderita osteoporosis. Selanjutnya yaitu komplikasi total hip replacement. Komplikasi dapat diidentifikasi berdasarkan tingkatannya, mulai dari tingkat rendah hingga tingkat yang paling tinggi. Komplikasi utama yang biasa terjadi dalam medis menjadi lebih jarang dalam kasus ini, seperti serangan jantung maupun stroke. Meskipun jarang menyakiti, tetapi jika terserang penyakit tersebut, maka akan memperparah sekaligus memperlama waktu penyembuhan total. Berikut aspek-aspek lain yang sering menyebabkan kerusakan sistem sambungan tulang pinggul buatan antara lain menurut Kairunisa dan Prasetyo 2020. Yang pertama yaitu alergi. Daya tahan dan kekebalan tubuh manusia berbeda-beda. Dalam pemasangan sambungan tulang pinggul buatan harus diidentifikasi efek dari material penyusun terhadap tubuh pasien. Yang kedua yaitu infeksi. Dalam penamaan sambungan tulang pinggul, sangatlah penting menjaga kehigienisan baik pada alat yang digunakan maupun sambungan tulang pinggul. Infeksi karena kuman maupun bakteri akan mempercepat kegagalan penanaman sambungan tulang pinggul buatan. Yang ketiga yaitu kesalahan pemasangan. Penanaman sambungan tulang pinggul buatan dibutuhkan ketelitian pemasangan yang sangat ekstra. Kesalahan posisi pemasangan akan semakin membuat kausan yang lebih cepat atau mengurangi kestabilan sistem. Yang keempat yaitu load. Load atau pembebanan dari tubuh akan mempengaruhi kekuatan sistem artificial hip joint. Femoral stem akan patah atau berubah bentuk jika pembebanan yang diberikan melebihi yield strength dari material femoral stem. Von Mises yang terukur dari hasil analisis akan menunjukkan distribusi tegangan dari femoral stem. Yang kelima yaitu friction. Friction yang tinggi akan menyebabkan cepatnya kerusakan yang terdapat pada bagian ball bearing, seperti halnya wear. Friction yang tinggi juga menyebabkan ketidakstabilan sistem. Desain geometri dan material sangatlah berpengaruh terhadap friction. Radial clearance antara head and cap akan menentukan maksimal atau tidaknya lubrikasi yang bekerja untuk mengurangi friksi ini. Dan yang terakhir yaitu tekanan kontak. Tekanan kontak akan sangat berpengaruh terhadap pada lama tidaknya dan ketahanan umur dari sambungan tulang pinggul buatan. Distribusi tekanan kontak yang terkonsentrasi akan mempercepat kerusakan dari permukaan kontak. Perancangan desain dan material menentukan besar kecilnya tekanan kontak maksimum dan distribusi tekanan kontaknya. Selanjutnya yaitu persiapan praoperatif pada tindakan total hip replacement. Perawatan yang dapat dilakukan sebelum operasi berlangsung yaitu yang pertama, menilai mengenai pemahaman serta pengertian pasien terhadap ini. Kemudian memberikan beberapa penjelasan lebih lanjut dan klarifikasi yang diperlukan. Pemahaman mengenai prosedur hingga hasil yang diharapkan sangat penting bagi pasien untuk diketahui. Yang kedua yaitu pengertian dalam meredakan kecemasan pada pasien dan meningkatkan kemampuan pasien untuk membantu menghilangkan atau meredakan rasa cemas dengan prosedur perawatan pasca operasi. Yang ketiga yaitu melihat riwayat perawatan dan penilaian fisik termasuk rentang gerak pada persendian yang terkena suatu penyakit. Informasi ini tidak hanya memungkinkan perawat untuk memberikan perawatan sesuai dengan kebutuhan individu untuk perbandingan penilaian pasca operasi dilakukan. Yang keempat yaitu menjelaskan mengenai batasan maupun latan pasca operasi. Mengajarkan cara menggunakan tali overhead untuk mengubah posisi gerak sebelum operasi dapat menggunakannya secara lebih efektif pada periode nanti setelah operasi dilakukan. Yang proses pemberesepkan pasca operasi atau setelah operasi. Tujuannya adalah yang pertama untuk memperkuat otot serta menyediakan stabilitas bersama dan dukungan. Atrofi otot mencegah
mencegah stasis vena dan kemungkinan tindakan praoperatif yang keenam yaitu memberikan cara atau teknik kebersihan pernafasan seperti penggunaan insentif spirometri, batu dalam. Kebersihan pernafasan sangat penting untuk semua pasien yang menjalani pergantian sendi untuk mencegah terjadinya komplikasi pernafasan. Yang ketujuh yaitu memberikan pemahaman mengenai efek dari anestesi yang akan pasien yang menjalani penggantian sendi total yang sudah kebanyakan total ini sudah clearance mukosiliar. Yang kedelapan yaitu memberikan kesempatan kepada klien untuk berdiskusi dalam mengatasi rasa nyeri yang muncul, termasuk penggunaan analgesik untuk pasien sesuai. Hal ini penting bagi pasien untuk memahami tujuan pasca operasi dan mengurangi komplikasi terkait dengan 9 yaitu ajari dan menyediakan resep di shampoo menggosok kulit dengan larutan antibakteri atau antiseptik. Langkah-langkah tersebut dapat membantu mengurangi bakteri transient agar mengurangi kejadian infeksi yang dapat yaitu antibiotik seperti yang telah disarankan. Antibiotik terapi dimulai sebelum langsung dan dilanjutkan setelah operasi untuk mengurangi resiko infeksi. Selanjutnya yaitu total hip replacement. Di sini ada atau persiapan alat dengan mengecek kabel dan lampu guna memastikan alat dalam kebutuhan terapeutik atau terapis. Pasien dikonfirmasi mengenai posisi yang nyaman. Tempatkan lampu tegak lurus dengan sendi hip dekstra pasien dengan menit dan jarak 45 sampai 5. Selama terapi pasien mengeluhkan pusing, maka dosis yang diberikan diturunkan jumlah. Jauhkan dari sinar infrared. Alat. Baik, yang kedua yaitu pelaksanaan terapi latihan. Terapi latihan merupakan salah satu metode yang dapat dilakukan oleh fisioterapis dalam mempercepat pemulihan pasien dari cedera atau dari ketidaknormalan gerak dan fungsi tubuh. Tujuan lain dari terapi latihan diantaranya, yang pertama, meningkatkan aktivitas fisik sehingga dapat meredakan efek dari tirah baring atau dari istirahat yang lama. Yang kedua yaitu menaikkan frekuensi gerak sendi ke arah normal. Yang ketiga, menguatkan otot yang lemah. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan performance dalam kegiatan sehari-hari. Teknik dari terapi latihan dapat dilakukan pada kasus post-operasi total hip replacement. Di antaranya, yang pertama, breathing exercise. Yang kedua, static contraction. Yang ketiga, free active exercise. Dan yang keempat, assisted passive exercise. Dan yang kelima, resisted active exercise. Dan yang keenam, walking exercise. Yang ketujuh, stretching. Baik, untuk yang ketiga yaitu hal-hal yang dibolehkan dilakukan oleh pasien. Setiap pasien memiliki pantangan yang berbeda-beda tergantung pada metode operasi dan kondisi mereka pasca operasi. Akan tetapi, secara baik yang ketiga yaitu hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pasien. Setiap pasien memiliki pantangan yang berbeda-beda tergantung pada metode operasi dan kondisi mereka pasca operasi. Akan tetapi, secara umum ada beberapa larangan gerakan yang harus diperhatikan, diantaranya yaitu, yang pertama, hindari posisi jongkok atau bersila, jangan melipat kaki atau menyilangkan kedua kaki,
Kaki harus selalu dalam kondisi sejajar. Yang kedua yaitu hindari duduk di sofa yang terlalu empuk dan hindari duduk yang mengakibatkan kaki tertekuk lebih dari 90 derajat atau duduk di tempat yang rendah atau di toilet jongkok. Yang ketiga yaitu hindari posisi menunduk. Yang keempat, duduk paling lama maksimal selama 30 menit untuk menghindari menekukkan kaki terlalu lama. Yang kelima, hindari aktivitas yang bisa mengakibatkan sendi panggul memutar. Dan yang terakhir yaitu hindari kegiatan olahraga yang banyak menggunakan sendi panggul seperti senam aerobik dan sebagainya. Baik, untuk selanjutnya akan ditampilkan video mengenai tata cara operasi total hip replacement. Your hip consists of two main parts that fit together like a ball and socket: the femoral head at the top of the leg and the acetabulum in your pelvis. Cartilage between the femoral head and acetabulum provides cushioning between the bones and allows for smooth movement. A total hip replacement is usually done when severe damage from arthritis or injury has made it difficult to perform daily activities without severe pain or restricted range of motion. During the procedure, the femoral head and acetabulum are replaced with artificial components called prostheses. An artificial hip prosthesis consists of a cup called the acetabular component and a stem and ball called the femoral component. During a direct anterior total hip replacement procedure, you will lie on your back on a specialized table, enabling your surgeon to perform this minimally invasive operation. Your feet will be placed in boots attached to the table, allowing your surgeon to position your legs as necessary to gain access to your hip joint during your operation. A fluoroscopy machine may be used during the procedure to help your surgeon position your prosthesis more accurately. Your surgeon will begin by making a 3 to 6 inch incision near your groin. This incision is significantly smaller than those made during other total hip replacement procedures. He or she will then push aside 2 muscles to expose the joint capsule. No muscles are split or detached during this procedure. After incising the joint capsule, your surgeon will dislocate the femoral head from the acetabulum. He or she will remove any damaged cartilage or bone in the acetabulum, reshape the acetabular socket, and secure the acetabular prosthesis in place using special cement or screws. Turning next to the femur, your surgeon will remove the femoral head, shape the remaining femur to fit the prosthetic stem, and secure the femoral component using cement or other techniques. Once both components are firmly in place, your surgeon will slide the prosthetic femoral head into its acetabular counterpart. Test the movement of your new hip joint and may verify that it is properly positioned with an X-ray. Your surgeon will then close the joint capsule and reposition your muscles. He or she may place a drain in your hip to remove excess fluid and close the incision with stitches or staples. Baik, yang selanjutnya yaitu asuhan keperawatan pada pasien dengan tindakan total hip replacement. Pada kasus kali ini, Tuan M berusia 64 tahun merupakan seorang kepala keluarga tiba di Rumah Sakit Harapan Bangsa pada tanggal 18 Desember 2019 untuk melakukan prosedur total hip replacement dengan diantar oleh keluarganya. Tuan M mengatakan bahwa ia kadang mengalami nyeri dan kaku pada daerah pinggulnya sejak setahun yang lalu. Namun belakangan ini, nyerinya terasa semakin sering dan bertambah sakit, sehingga nyeri tersebut menyebabkan Tuan M tidak bisa lagi bekerja karena sulit berpindah dari posisi duduk ke berdiri, pun berpindah dan sudah tidak kuat berdiri maupun duduk dalam waktu yang lama. Saat ini, Tuan M
pindah dari kursi roda ke ranjang RS, beberapa kali terlihat menahan nyeri. Ulang, Sin. Baik, selanjutnya yaitu asuhan keperawatan pada pasien dengan total hip replacement. Baik, selanjutnya adalah asuhan keperawatan pada pasien dengan total hip replacement. Pada kasus kali ini, Tuan M berusia 64 tahun dan merupakan seorang kepala keluarga tiba di Rumah Sakit Harapan Bangsa pada tanggal 18 Desember 2019 untuk melakukan prosedur total hip replacement atau THR. Beliau diantar oleh keluarganya. Tuan M mengatakan bahwa ia kadang mengalami nyeri dan kaku pada daerah pinggulnya. Hal ini sudah berlangsung selama 1 tahun. Namun belakangan ini, beliau merasa semakin sering nyeri datang dan bertambah sakit, sehingga nyeri tersebut menyebabkan Tuan M tidak bisa lagi bekerja karena sulit berpindah dari posisi duduk ke berdiri. Beliau juga sudah tidak kuat berdiri maupun duduk dalam waktu yang lama. Saat Tuan M pindah dari kursi roda ke ranjang rumah sakit, terlihat beberapa kali Tuan M meringis menahan nyeri. Dari hasil pemeriksaan awal didapatkan tanda-tanda vital dari Tuan M menunjukkan bahwa suhunya 36,8 derajat Celcius, nadi 90 kali per menit, RR 24 kali per menit, dan tekanan darah 120/80. Warga mengatakan bahwa akhir-akhir ini Tuan M seringkali membutuhkan bantuan saat akan melakukan aktivitas. Baik, yang selanjutnya yaitu pengajian. Yang pertama yaitu identitas pasien dengan nama Tuan M, usia 64 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan yaitu petani, status perkawinan menikah, suku bangsa Jawa, alamat Jember, tanggal masuk 18 Desember 2019, tanggal pengajian 18 Desember 2019, sumber informasi yaitu keluarga, nomor register, diagnosa medis osteoartritis. Yang kedua yaitu identitas penanggung jawab, yaitu dengan nama Nyonya M, usia 60 tahun, hubungan dengan pasien yaitu keluarga, kerjaan yaitu petani, alamat Jember. Untuk pengkajian yang pertama yaitu pengkajian riwayat kesehatan. Yang pertama yaitu riwayat kesehatan masa lalu. Yang pertama, penyakit yang pernah diderita pasien yaitu klien mengatakan tidak pernah mengalami sakit dan tidak memiliki riwayat penyakit. Riwayat alergi, klien mengatakan tidak memiliki riwayat alergi. Tindakan operatif yang pernah didapat, klien mengatakan tidak pernah menjalani tindakan operatif. Yang kedua yaitu riwayat kesehatan saat ini. Alasan masuk rumah sakit, klien masuk rumah sakit dengan keluhan sulit bergerak pada ekstremitas bawah saat melakukan aktivitas keseharian. Keluhan utama saat ini, nyeri pada bagian pinggul saat digerakkan. Yang selanjutnya yaitu pengajian pola Gordon. Yang pertama, pola persepsi dan manajemen kesehatan. Data subjektif, keadaan sebelum sakit. Klien mengatakan bahwa ia selalu menjaga kesehatannya dan selalu minum obat apabila merasa sakit atau tidak enak badan. Kemudian keadaan saat sakit, klien mengatakan bahwa ia hanya minum obat pereda nyeri yang didapat di apotek. Yang selanjutnya yaitu data objektif. Observasi menunjukkan bahwa klien menjaga kebersihan badannya dengan baik. Yang kedua yaitu pola nutrisi metabolik. Data subjektif. Keadaan sebelum sakit, klien mengatakan bahwa biasanya ia makan sebanyak 3 kali sehari dengan nasi, lauk pauk seadanya, dan minum air cukup. Kemudian keadaan sejak sakit, klien mengatakan bahwa nafsu makannya tidak banyak berubah. Yang selanjutnya yaitu data objektif. Observasi, makanan dan minuman yang disediakan untuk klien dihabiskan. Pemeriksaan fisik, rambut klien tampak bersih, hidrasi kulit terlihat elastik, konjungtiva normal, sklera anikterus, tidak nampak lesi pada hidung, rongga mulut bersih dan tidak terdapat sisa makanan dan bau mulut. Tidak ada peradangan gusi, tidak memakai gigi palsu, lidah nampak bersih, tidak ada pembesaran tonsil, bentuk abdomen datar, massa lemas, hidrasi kulit terlihat elastik. Yang ketiga yaitu pola eliminasi. Yang pertama yaitu data subjektif, keadaan sebelum sakit. Klien mengatakan bahwa biasanya BAB-nya lancar. Klien terbiasa BAB 1 kali per hari dengan konsisten padat.
Yang selanjutnya, keadaan sejak sakit. Klien mengeluhkan bahwa ia tidak bisa BAB dengan nyaman karena pinggulnya sulit ditekuk. Dan yang selanjutnya yaitu data objektif. Observasi klien terlihat merintih saat berpindah ke toilet. Pemeriksaan fisik mengidentifikasi terdapat nyeri pada bagian pinggul klien. Yang selanjutnya yaitu pola aktivitas dan latihan. Yang pertama yaitu kemampuan ambulansi. Klien perlu bantuan alat atau orang lain atau petugas dalam ambulansi. Yang kedua, klien perlu bantuan orang lain atau petugas dalam kemampuan mobilitas di tempat tidur. Yang ketiga, klien dapat mandiri melakukan kemampuan makan dan minum. Yang keempat, klien perlu bantuan orang lain atau petugas dalam mandi maupun perawatan diri. Dan yang kelima, klien perlu bantuan alat dan orang lain atau petugas dalam toileting. Yang keenam, klien perlu bantuan alat dan orang lain atau petugas dalam berpindah. Dan yang terakhir yaitu klien perlu bantuan orang lain atau petugas dalam kemampuan berpakaian. Data subjektif. Keadaan sebelum sakit, klien mengatakan bahwa ia dapat melaksanakan aktivitasnya secara mandiri tanpa dibantu orang lain. Keadaan sejak sakit, klien mengatakan bahwa ia merasa nyeri dan tidak dapat beraktivitas secara mandiri. Keluarga mengatakan bahwa klien membutuhkan bantuannya untuk beraktivitas sehari-hari. Kemudian data objektifnya, observasi. Terlihat bahwa klien dibantu oleh keluarganya ketika beraktivitas. Pemeriksaan fisik, postur tubuh tidak simetris, tidak terdapat anggota tubuh yang cacat. Dan yang selanjutnya yaitu pola tidur dan istirahat, data objektif. Keadaan sebelum sakit, klien mengatakan bahwa ia biasanya tidur selama 7 hingga 8 jam per hari. Keluarga mengatakan bahwa klien sering pulang larut ketika bekerja, sehingga waktu istirahatnya di siang hari berkurang. Ia tidak mengalami gangguan tidur dan tidak pernah meminum obat tidur. Keadaan sejak sakit, klien mengatakan jam tidurnya menjadi 5 hingga 6 jam per hari, merasa kurang nyaman ketika tidur, dibanding dengan biasanya klien lebih banyak beristirahat di siang hari. Ia merasa lemah sehingga tidak mampu untuk bekerja. Kemudian untuk data objektif, klien terlihat mengantuk dan kurang tidur, tidak terdapat warna gelap pada palpebra inferior. Yang keenam yaitu pola kognitif dan persepsi. Untuk data subjektifnya, keadaan sebelum sakit, klien mengatakan tidak memiliki gangguan pendengaran serta penciuman. Ia juga tidak mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Kemudian keadaan sejak sakit, klien mengatakan tidak menggunakan alat bantu untuk mendengar serta melihat. Kemudian untuk data objektifnya, observasi, klien mampu mendengar dan mencium bau dengan baik. Pemeriksaan fisik, kornea jernih, pupil sama besar, tidak terdapat katarak, inasimetrif, kanalis bersih, dan tidak terdapat cairan yang keluar. Untuk syaraf pertama, klien mampu membau dengan baik. N2, klien mampu melihat dengan baik. N4 sensorik, klien mampu mengunyah dengan baik. N7 sensorik, klien mampu menjulurkan lidahnya. N8 pendengaran, klien mampu mendengar dengan baik. Yang selanjutnya yaitu pola persepsi atau konsep diri. Gambaran diri, klien dapat memahami atau menerima keadaan sekarang. Harga diri, klien mengatakan bahwa ia memiliki harga diri yang rendah yang diakibatkan oleh klien tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Yang selanjutnya itu pola konsep diri, klien merasa sedih karena tidak dapat melakukan pekerjaan seperti biasanya. Identitas diri, klien dapat mengenali dirinya sendiri, ingin bisa beraktivitas lagi. Ideal diri, klien berharap segera sembuh dari sakitnya serta pasien juga berharap supaya cepat sembuh dan melakukan aktivitas seperti biasanya. Yang kedelapan, pola seksualitas dan reproduksi. Klien berjenis kelamin laki-laki, klien mempunyai 2 anak, 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Anak perempuannya sudah berkeluarga sehingga pasien tinggal serumah dengan istri dan anak laki-lakinya. Istri pasien mengalami menopause. Dan yang kesembilan yaitu pola peran dan hubungan. Bicara, klien dapat berbicara dengan normal, dapat berkomunikasi secara verbal dan non-verbal. Bahasa, dalam berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari, klien menggunakan bahasa Jawa. Status pekerjaan, klien bekerja sebagai petani. Status perkawinan, sudah menikah.
Peran dalam keluarga, klien berperan sebagai kepala keluarga, status emosi tenang. Dan yang ke-10, pola manajemen dan coping stres. Klien menggunakan mekanisme coping yang kurang efektif dalam mengatasi status emosi yang sedang dialaminya. Yang ke-11, sistem nilai dan keyakinan. Keyakinan klien pada agamanya masih sangat kuat, namun klien masih belum atau kurang mampu dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya dan kepercayaannya. Yang selanjutnya yaitu pemeriksaan fisik, Rose dan head to toe. Keadaan umum, saat datang ke rumah sakit, kondisi klien lemah dan seringkali meringis akibat nyeri pada bagian pinggulnya. Klien lebih sering berada dalam posisi berbaring, kesulitan beraktivitas seperti biasa karena rasa nyeri di daerah pinggulnya. Untuk tanda-tanda vitalnya, tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 90 kali per menit, RR 24 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius. Untuk pemeriksaan fisik yang pertama yaitu pemeriksaan fisik head to toe. Pada bagian kepala, rambut kepala tampak kuat dan bersih, sebagian berwarna putih, tidak terdapat ketombe, tidak terdapat kutu rambut, tidak terdapat lesi, tengkorak, tidak ada lekukan, benjolan maupun pembengkakan. Untuk wajah, tampak pucat, tidak terdapat lesi dan bekas luka. Yang selanjutnya yaitu bagian mata. Mata simetris kanan dan kiri, konjungtiva anemis, sklera berwarna putih, klien terlihat lelah dan kurang tidur, kornea jernih, pupil sama besar, tidak terdapat katarak, pina simetris, dan klien tidak memakai alat bantu penglihatan. Yang selanjutnya yaitu bagian telinga, bentuk telinga simetris kanan dan kiri, klien tidak menggunakan alat bantu pendengaran, tidak memiliki gangguan pendengaran, serta tidak terdapat lesi, serumen, cairan, serta benjolan pada telinga. Untuk bagian hidung klien simetris, tidak terdapat lesi pada hidung dan fungsi penciuman klien berfungsi dengan baik. Untuk bagian mulut, rongga mulut bersih dan tidak terdapat sisa makanan dan bau mulut, mukosa bibir lembab, tidak ada peradangan dan pendarahan gusi, tidak memakai gigi palsu, lidah nampak bersih, tidak ada pembesaran tonsil. Untuk bagian leher, posisi trakea simetris, tidak terdapat pembesaran kelenjar tiroid, leher simetris, suara klien dapat keluar dengan jelas, tekanan pada vena jugularis teraba. Yang selanjutnya pada bagian dada, saat dilakukan infeksi, bentuk dada simetris, tidak ada benjolan, kemudian palpasi, tidak ada nyeri tekan, kemudian perkusi, paru-paru sonor, jantung pekak. Untuk auskultasi, suara napas vesikuler, tidak ada suara tambahan. Untuk bagian abdomen, saat dilakukan inspeksi, bentuk abdomen datar dan simetris, tidak ada lesi, kemudian palpasi, tidak ada nyeri tekan, perkusi, timpani, auskultasi bising usus 10 kali per menit. Untuk area genitalia, tidak ada kelainan pada penis, tidak terdapat nyeri tekan, penyebaran dan pertumbuhan rambut pubis normal. Ekstremitas atas dan bawah, pada ekstremitas atas, simetris kanan dan kiri, kekuatan otot 3, tidak ditemukan edema. Untuk ekstremitas bawah, pasien merasakan nyeri pada daerah pinggang, mengalami kelemahan dan sulit beraktivitas. Yang selanjutnya yaitu pada bagian kulit dan kuku. Kulit terlihat bersih dan lembab, kuning langsat, turgor kulit menurun 2 detik, tidak ada luka dan kuku tidak terdapat sianosis. Yang kedua yaitu pemeriksaan fisik Rose. Sistem kardiovaskuler atau bleeding, tekanan darah 120/80 mmHg di stensi vena jugularis negatif, bunyi jantung 1, bunyi jantung 2 tunggal, murmur negatif, irama teratur, kualitas baik. Palpasi jantung, ictus cordis teraba lokasi jelas di ICS 5. Nadi 90 kali per menit, irama teratur. Yang selanjutnya itu sistem pernapasan atau breathing. Tidak disertai batuk, pernapasan 24 kali per menit, pergerakan nafas saat ekspirasi dan inspirasi simetris, tidak terdapat alat bantu pernapasan. Saat dilakukan auskultasi, lobus kanan atas normal, lobus kiri atas normal, lobus kanan bawah normal, lobus kiri bawah normal. Yang selanjutnya yaitu sistem pencernaan atau bowel.
Tidak terdapat lesi pada mukosa mulut, tidak terdapat nyeri tekan, dan penurunan bunyi bising usus. Yang selanjutnya yaitu sistem kesadaran atau brain. Tingkat kesadaran kompos mentis, GCS 15, sistem pendengaran normal, sistem penglihatan normal, tidak disertai kejang. Yang selanjutnya yaitu sistem eliminasi atau bladder. Kesulitan saat BAB, tidak terdapat nyeri ketuk pada ginjal kanan dan kiri. Yang selanjutnya yaitu sistem integumen. Suhu tubuh 36,8 derajat Celcius, tidak terdapat pembesaran kelenjar tiroid, turgor kulit menurun, tidak terdapat sianosis. Dan yang selanjutnya yaitu sistem muskuloskeletal atau bone. Mengalami kelemahan, nyeri sendi pada area pinggul, ekstremitas bawah sulit digerakkan. Baik, yang selanjutnya yaitu analisa data dan masalah. Analisa data yang pertama yaitu ditemukan data objektif, klien terlihat meringis dan kesakitan saat berpindah tempat, klien terlihat tidak banyak beraktivitas karena mengeluh nyeri, dan data subjektif yang ditemukan yaitu klien mengatakan bahwa nyeri saat berdiri maupun duduk terlalu lama, klien mengatakan sulit menggerakkan pinggulnya akibat nyeri. Etiologi yang muncul kemungkinannya yaitu usia lanjut menyebabkan pembengkakan daerah pembedahan dan menyebabkan ketidakmampuan dalam beraktivitas sehingga menimbulkan rasa nyeri saat bergerak. Masalah yang muncul di sini yaitu nyeri kronis. Analisa data yang kedua yaitu ditemukan data objektif, klien terlihat tidak bisa berjalan serta beraktivitas sendirian. Klien tidak bisa duduk serta berdiri dalam jangka waktu yang lama. Data subjektif yang ditemukan yaitu klien mengatakan bahwa saat berpindah tempat, ia merasakan nyeri di pinggul, klien mengeluh sulit menggerakkan bagian ekstremitas bawah, dan sulit melakukan aktivitasnya sendirian. Kemungkinan etiologi yang muncul yaitu pasien dengan usia lanjut mengalami penurunan fungsi otot tubuh dan menyebabkan rentang geraknya menurun sehingga kesulitan menggerakkan ekstremitas bawah. Masalah yang muncul yaitu gangguan mobilitas fisik. Analisa data yang ketiga yaitu ditemukan data objektif, klien terlihat belum bisa berjalan mandiri, klien juga belum bisa beraktivitas secara penuh. Data subjektif yang ditemukan yaitu klien mengatakan belum terbiasa bergerak mandiri post-operasi. Keluarga klien juga mengatakan bahwa aktivitas klien sehari-hari masih dibantu oleh keluarganya. Kemungkinan etiologi yang muncul yaitu klien dengan usia lanjut mengalami post-total hip replacement dan menyebabkan ketidakadekuatan ekstremitas bawah. Masalah yang muncul yaitu resiko jatuh. Pathway pada pasien osteoartritis dengan total hip replacement yaitu pasien dengan usia lanjut mengalami pembengkakan pada daerah pembedahannya sehingga menyebabkan ketidakmampuan dalam menuntaskan aktivitasnya dan menimbulkan nyeri ketika bergerak sehingga menimbulkan masalah nyeri kronis. Selain itu, pasien dengan usia lanjut mengalami penurunan fungsi otot tubuh sehingga rentang geraknya menurun dan kesulitan menggerakkan ekstremitas sehingga menimbulkan masalah gangguan mobilitas fisik. Dan pasien dengan usia lanjut dengan kondisi pasca operasi mengalami penurunan kekuatan otot sehingga kesulitan menggerakkan anggota gerak buatannya dan mengalami resiko jatuh. Diagnosa keperawatan yang muncul yaitu pertama, nyeri kronis berhubungan dengan kondisi muskuloskeletal kronis ditandai dengan nyeri saat menggerakkan ekstremitas bawah pasca tindakan THR, nyeri saat duduk maupun berdiri dalam jangka waktu yang lama. Diagnosa kedua yaitu gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kekakuan sendi dan nyeri ditandai dengan pasien mengeluh sulit menggerakkan ekstremitas bawah, sulit melakukan aktivitas fisik, dan nyeri saat bergerak pada bagian pinggul. Diagnosa ketiga yaitu resiko jatuh berhubungan dengan kondisi pasca operasi ditandai dengan mengeluh sulit berpindah dari tempat tidur, belum terbiasa dengan sendi pinggul yang baru, dan belum bisa beraktivitas secara mandiri.
Intervensi keperawatan yang kami susun untuk diagnosa pertama dengan nyeri kronis berhubungan dengan kondisi muskuloskeletal kronis ditandai dengan nyeri saat menggerakkan ekstremitas bawah pasca tindakan THR, nyeri saat duduk maupun berdiri dalam jangka waktu yang cukup lama. Kriteria hasil yang muncul yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam, diharapkan nyeri kronis pada pasien dapat teratasi dengan kriteria hasil. Tingkat nyeri 1. Meningkatkan kemampuan menuntaskan aktivitas pasien dari skala 2 cukup menurun menjadi skala 4 cukup meningkat. Kedua, menurunkan meringis pasien dari skala 3 sedang menjadi skala 5 menurun. Untuk kontrol nyerinya, yang pertama kriteria hasilnya menurunkan keluhan nyeri pasien dari skala 2 cukup memburuk menjadi skala 4 cukup membaik. Dan yang kedua itu menurunkan penggunaan analgetik pasien dari skala 2 cukup meningkat menjadi skala 4 cukup menurun. Untuk statusnya kenyamanan pasien, kriteria hasilnya yaitu menurunkan keluhan tidak nyaman pasien dari skala 3 sedang menjadi skala 5 menurun. Untuk intervensi yang diberikan yaitu manajemen nyeri dengan yang pertama, identifikasi skala nyeri pasien, yang kedua, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri, yang ketiga, monitor efek samping penggunaan analgetik. Yang keempat, memberikan terapi musik dan aromaterapi untuk mengurangi rasa nyeri. Yang kelima, membiarkan pasien istirahat dan tidur yang cukup. 6. Memberikan penjelasan tentang strategi meredakan nyeri. Dan yang ketujuh, mengajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri pada pasien. Dan yang terakhir yaitu melakukan kolaborasi pemberian analgetik. Untuk intervensi pada diagnosa yang kedua yaitu dengan diagnosa gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kekakuan sendi dan nyeri, ditandai dengan mengeluh sulit menggerakkan ekstremitas bawah, sulit melakukan aktivitas fisik, dan nyeri saat bergerak pada pinggul. Maka kriteria hasil yang kami susun yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan 2 kali 24 jam, diharapkan gangguan mobilitas fisik pada pasien dapat teratasi. Dengan kriteria hasil, untuk mobilitas fisik pasien, kriteria hasil yaitu meningkatkan pergerakan ekstremitas pasien dari skala 2 cukup menurun menjadi skala 4 cukup meningkat. Meningkatkan kekuatan otot pasien dari skala 2 cukup menurun menjadi skala 4 cukup meningkat. Dan meningkatkan rentang gerak atau ROM pasien dari skala 2 cukup menurun menjadi skala 4 cukup meningkat. Intervensi yang kami susun yaitu dukungan mobilisasi dengan rincian. Yang pertama, identifikasi toleransi fisik dalam melakukan pergerakan. Yang kedua, monitor kondisi umum pasien selama melakukan mobilisasi. Yang ketiga, fasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu. Yang keempat, melibatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan. Dan yang terakhir yaitu mengajarkan mobilisasi sederhana seperti duduk di tempat tidur dan pindah dari tempat tidur ke kursi roda. Untuk diagnosa terakhir, yaitu resiko jatuh, berhubungan dengan kondisi pasca operasi, ditandai dengan mengeluh sulit berpindah dari tempat tidur, belum terbiasa dengan sendi pinggul yang baru, dan belum bisa beraktivitas secara mandiri, kami menyusun kriteria hasil setelah dilakukan tindakan keperawatan 2 kali 24 jam, diharapkan resiko jatuh pada pasien dapat diatasi dengan kriteria hasil, keseimbangan pasien, meningkatkan kemampuan duduk tanpa sandaran pasien dari skala 3 sedang menjadi skala 5 meningkat, meningkatkan kemampuan bangkit dari posisi duduk pasien dari skala 2 cukup menurun menjadi skala 4 cukup meningkat, dan meningkatkan keseimbangan saat berdiri tanpa sandaran pasien dari skala 2 cukup menurun menjadi skala 4 cukup meningkat, serta meningkatkan keseimbangan pasien saat berjalan dari skala 2 cukup menurun menjadi skala 4 cukup meningkat. Selain itu, kriteria hasil untuk koordinasi pergerakan pada pasien, meningkatkan kekuatan otot pasien dari skala 2 cukup menurun menjadi skala 4 cukup meningkat. Intervensi yang disusun untuk pasien ini yaitu pencegahan jatuh dengan rincian identifikasi faktor risiko jatuh pada pasien, monitor kemampuan berpindah dari tempat tidur ke kursi roda dan sebaliknya, menggunakan alat bantu berjalan pada pasien, anjurkan pasien untuk memanggil perawat jika membutuhkan bantuan untuk berpindah, dan menganjurkan pasien untuk berkonsentrasi dalam menjaga keseimbangan tubuhnya.
Setelah dilakukan implementasi, evaluasi keperawatan yang didapatkan yaitu pada masalah nyeri kronis berhubungan dengan kondisi muskuloskeletal kronis ditandai dengan nyeri saat menggerakkan ekstremitas bawah pasca tindakan THR, nyeri saat duduk maupun berdiri dalam jangka waktu cukup lama. Catatan perkembangannya yaitu menurut SOAP, keluarga dan Tuan M berkata sudah tahu cara mengurangi serta menghindari terjadinya nyeri. Keluarga dan klien tampak bisa menjelaskan cara penanganan nyeri seperti tidak bergerak sembarangan dan selalu minum obat dengan tepat. A. Masalah teratasi. P. Hentikan intervensi. Untuk masalah keperawatan yang kedua, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kekakuan sendi dan nyeri ditandai dengan malu, sulit bergerak, menggerakkan ekstremitas bawah, sulit melakukan aktivitas fisik, dan nyeri saat bergerak pada bagian pinggul. Evaluasi keperawatannya yaitu S. Klien mengatakan sudah bisa bergerak tanpa alat bantu maupun bantuan keluarga. O. Klien tampak bisa berjalan serta berpindah tempat dengan sendirinya. A. Masalah teratasi. P. Hentikan intervensi. Evaluasi pada masalah keperawatan yang terakhir yaitu resiko jatuh berhubungan dengan kondisi pasca operasi ditandai dengan mengeluh, sulit berpindah dari tempat tidur, belum terbiasa dengan sendi pinggul yang baru, dan belum bisa beraktivitas secara mandiri. Pada tanggal 19 Desember 2020, jam 9, evaluasi subjektif klien mengatakan sudah bisa menjaga keseimbangan tubuhnya secara mandiri. Evaluasi objektif klien tampak berjalan dan berpindah tempat dengan tenang dan lancar. A. Masalah teratasi. P. Hentikan intervensi. Baik, itu saja dari kelompok kami. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.